Bencana sedang terjadi di Lingsu. Ledakan. Segala sesuatu di hadapanku runtuh. Sebuah altar suci yang telah lama ada di dunia hancur berkeping-keping. Tak terhitung banyaknya orang suci dan abadi ditelan oleh kekuatan hitam yang memenuhi langit. Melihat pemandangan di hadapanku, hatiku terguncang. Kalau tidak salah, altar ini adalah altar ketertiban yang disebutkan oleh pohon anggur ilahi. Menurut legenda, altar ini pernah menjaga ketertiban 3.000 dunia. Resonansi dengan batu jiwa Bai Siuluo di sebelahnya menjadi semakin kuat, membuatnya menjadi mataku, merasakan semua yang dialami Bai Siuluo. Di atas altar ketertiban, rantai kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berputar dan saling bertarung. Ini adalah perang antara tabu, menggemparkan. Di ujung cakrawala, awan hitam bergulung-gulung memenuhi langit, dengan kilatan petir di dalamnya. Ekor naga raksasa yang panjangnya ratusan mil dan lebarnya berkelebat, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap. Seharusnya itu tubuh naga ibel. Aura agung seperti itu hampir membuatku tercekik. Setiap sisik melonjak dengan kekuatan kacau. Kekuatan naga sejati yang terpancar saat tubuh itu berputar benar-benar tak tertandingi olehku, seorang manusia yang menguasai seni naga sejati. Itulah seni naga sejati, seni naga yang digerakkan oleh darah naga sejati. Di tengah gemuruh itu, sebuah kuil suci turun dari langit, dan tepat di atasnya, seorang lelaki tua berambut putih terbang. Ia mengulurkan tangannya dan mengulurkan telapak tangan. Telapak tangan raksasa itu terbang ke udara dan memenuhi dunia dalam sekejap. Telapak tangan itu menghantam tubuh naga ajaib itu dengan keras. Suara yang ditimbulkannya luar biasa dan kekuatan ilahinya begitu dahsyat hingga mewarnai seluruh langit menjadi kemasan. Manusia kuat macam apa itu? Saya ngeri menyaksikan ini. Itulah kekuatan surga yang sesungguhnya. Dia bertarung melawan naga sungguhan dengan darah manusia dan sama sekali tidak dirugikan. Bahkan eksistensi seperti Bai Siuluo pun dikalahkan olehnya. Tabu yang mutlak bagi umat manusia. Mati saja masa lalu. Terdengar gemuruh di udara, dan seorang pria yang diselimuti sulur-sulur hijau tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, memegang pedang yang terus-menerus mengeluarkan suara phoenix di tangannya. Ia menebas punggung pria tua berambut putih itu dengan ganas. Tiba-tiba, gemuruh memekakkan telinga mengguncang bumi, dan pada saat yang sama, dua kekuatan suci saling bertabrakan, memicu gelombang besar dan menenggelamkan segalanya. Pria itu tampak familiar, otot-ototnya kuat dan berkilau, dan tulang-tulangnya memancarkan pesona peri transendental. Ia setara dengan makhluk abadi. Pisau yang jatuh itu mengejutkan lelaki tua berambut putih itu dan membuatnya mundur berkali-kali. Namun, ketika ia ingin menggunakan jurus kedua, sebuah dahan yang menjulang tinggi jatuh dari awan. Dor, cabang-cabang itu mengandung prinsip langit dan bumi, dan dengan pukulan yang kuat, mereka mengirim pria itu terbang ratusan kaki jauhnya. Apakah itu? Pohon dunia. Aku hanya merasa pusing dan kepalaku bengkak. Setelah beberapa kali melihat level pertarungan ini, aku hampir tak sanggup menahan kekuatan aturan transenden. Aku bahkan tak berani menggunakan kekuatan melahap karena takut akarku sendiri akan hancur. Jika cabang ini milik pohon dunia, maka identitas pria itu menjadi lebih jelas. Ya, itu dia, Chu Xingyun, tabu legendaris dari 3.000 dunia, adalah kejahatan kuno yang terkunci di bawah matahari jingga. Tepat setelah Chu Xingyun terhempas oleh pohon dunia, gumpalan cahaya transenden kembali melonjak di awan-awan yang jauh. Awan-awan itu pun menghilang, dan sebidang tanah melayang-melayang dari langit. Di atas tanah, gunung-gunung menjulang tinggi, air bergemericik, dan awan-awan keberuntungan berputar-putar, penuh pesona peri yang memikat. Mungkinkah ini negeri dongeng yang legendaris? Orang yang mengendalikan seluruh gunung di negeri dongeng itu adalah seorang lelaki tua. Ia memegang papan catur di tangannya, dengan senyum tipis di wajahnya, dan menggerakkan bidak-bidak catur itu dengan tangan yang lain. Tiba-tiba, segala macam hal di udara berubah, guntur yang tak terhitung jumlahnya saling bersahutan, dan gelombang dahsyat yang ditimbulkannya menerjang langsung ke arah pohon dunia di awan, serta ribuan orang suci dan bijak yang menjaga altar ketertiban, termasuk 12 syuro. Ah! Raungan penderitaan memenuhi dunia. Tak terhitung banyaknya manusia kuat yang telah mencapai transendensi dan mencapai puncak umat manusia, takluk oleh kekuatan manusia kuat dari dunia peri ini. Tubuh mereka meledak, dan debu kembali menjadi debu, bahkan 12 asura pun dikalahkan. Pemandangan di depan mata mereka mulai memucat, dan dalam sekejap mata, dunia dipenuhi api pucat. Detik berikutnya, Bai Siuluo terus terjatuh, seluruh tubuhnya diselimuti api pucat. Ia murka dan marah, mengayunkan pedangnya dan menebas dengan niat pedang yang kuat untuk bertempur dalam pertempuran berdarah melawan musuh yang kuat. Rasanya seperti saya berada di sana secara langsung. Ilmu pedang Bai Siuluo begitu mendalam, bahkan melampaui gelar pedang suci. Kekuatan pedangnya bahkan bisa membasmi makhluk abadi dan dewa, apalagi manusia biasa. Aku diam-diam tenggelam dalam pencerahan ini. Tak lama kemudian,
semua pertempuran menghilang. Satu-satunya yang ada di pikiranku adalah keanggunan Bai Xiuluo yang tak tertandingi dalam mengayunkan pedang. Aturan pedang yang ia ikuti di setiap ayunan pedangnya memberiku manfaat tak terhingga, seolah-olah sebuah pintu tiba-tiba terbuka. Aku menyadari betapa tidak berartinya kemampuan pedangku sebelumnya. Meskipun aku luar biasa di alam atas, itu tak layak disebut dibandingkan dengan para bijak kuno atau bahkan prasejarah. Sedangkan dibandingkan dengan tabu-tabu itu seperti seekor semut. Entah berapa lama aku mengamati, bayangan Bai Xiuluo di Lingsu semakin redup, dan akhirnya menghilang. Jauh di dalam tubuhku, sebuah kekuatan sedang bergolak dan siap dilepaskan. Ini dia, terobosan dalam kendo akhirnya tiba. Ledakan. Pilar pedang melesat lurus ke langit di atas panggung sura, menembus atap, dan membentang di angkasa. Tanpa sadar aku berdiri, menggenggam pedang tulang abadi erat-erat. Di batu jiwa di sampingku, bayangan Bai Sura membubung ke udara dan berdiri berdampingan denganku. Akhirnya, perlahan bergerak ke samping dan menyatu dengan tubuhku. Kemudian, sebuah kekuatan meledak dari pergelangan tanganku dan berubah menjadi kekuatan yang tak tertandingi dalam pedang tulang abadi. Ledakan. Aura itu meledak, berubah menjadi bayangan jiwa pedang ketiga, dan tak lain adalah Bai Xiuluo, yang menghunus pedang tajam itu untuk membantai iblis jahat. Tak seorang pun pernah membayangkan bahwa bayangan jiwa pedang ketigaku ternyata adalah Bai Xiuluo. Aku akan melindungimu. Sebuah suara samar bergema di telingaku, dan jantungku berdebar kencang. Apakah itu suara Bai Xiuluo? Kekuatan pedang di tubuhku melonjak tanpa henti, luar biasa kuatnya. Sekarang, aku telah memahami puncak alam kesatuan pedang hati. Bahkan pada saat kekuatannya tiba-tiba meningkat, dia memurnikan serangga beracun yang tersisa di tubuhnya, dan langsung menarik dan menyerap esensi spiritual dari serangga beracun tersebut untuk digunakannya sendiri. Cek-cek, di udara, mata kepala altar tua itu dipenuhi kekaguman, lalu ia tersenyum dan berkata, kau benar-benar menarik jiwa sisa Bai Xiuluo dan mengubahnya menjadi bayangan roh pedang. Anak kecil, kau telah membuatku memandangmu dengan mata baru. Terima kasih, senior. Aku membungkuk dalam-dalam, tetapi saat ini, kemanapun mataku memandang, seolah ada beberapa aturan tersembunyi di kehampaan. Aku mengangkat tangan dan dengan lembut mempersembahkan energi suci. Tiba-tiba, aturan-aturan yang tersembunyi di kehampaan mulai muncul, direkonstruksi satu persatu, dan berubah menjadi serangkaian silinder indah setinggi 1 meter. Silinder-silinder itu diukir dengan pola-pola indah dan dipenuhi kekuatan suci. Akhirnya, mereka berkumpul satu persatu di tengah panggung syuro untuk membentuk sebuah altar kecil. Swiss, seberkas cahaya turun, jatuh bagai hujan di atas altar yang megah. Ketika cahaya itu meredup, sebuah gulungan berwarna giok dengan cahaya keemasan tergeletak tenang di atas altar, perlahan membalik halaman. Tulisan-tulisan Konfusianisme dan Taoisme terus beterbangan keluar, bagaikan ikan yang melompat keluar dari air lalu kembali lagi ke air. Suasananya sunyi dan damai. Meskipun saya tidak tahu apa itu, saya yakin itu adalah kitab suci Konfusianisme dan Taoisme. Luar biasa. Kali ini, tatapan mata kepala altar tua itu berubah menjadi kekaguman. Ia berkata, anak kecil, tidak apa-apa untuk menarik jiwa sisa Bai Xiuluo, tetapi kau benar-benar dapat melihat rahasia semacam ini dan memanggil buku fana yang telah tersimpan di jalan runtuh selama puluhan ribu tahun. Sungguh tidak mudah. Dia menatapku dalam-dalam dan berkata, pantas saja pohon tua itu sangat membantumu. Guru, apakah Anda kenal senior Shen Tengsu? Saya terkejut. Dia mengangguk. Kau bisa bilang aku tahu, tapi kau juga bisa bilang tidak. Nak, ambillah buku mortal segera. Buku itu datang atas perintahmu. Kalau kau tidak mengambilnya, kau akan segera terjerumus ke dalam siklus reinkarnasi Dao Agung lagi. Ya, aku melangkah maju, mengulurkan tanganku dan menjentikkannya, dan buku fana itu berubah menjadi gulungan di tanganku. Meskipun hanya gulungan, rasanya seperti menyentuh batu giok yang lembut. Kata-kata yang melompat terus bermunculan, berubah seiring perubahan pikiranku. Buku fana yang luar biasa. Ini benar-benar harta karun. Mungkin, buku fana inilah yang dicari oleh 4 sekte besar dengan mengirimkan para santo dan santo mereka ke altar badai. Legenda itu tidak salah, hanya saja tidak terlalu jelas. Aku mengangkat tangan dan memasukkan kitab mortal ke dalam cincin tulang ruang. Aku menarik napas dalam-dalam. Kitab suci Konfusianisme dan Taoisme ini perlu dipelajari secara perlahan, jadi tidak perlu terburu-buru untuk membacanya. Selamat, Bu Yixuan. Ling Yun berkata dengan penuh semangat. Selamat juga untukmu. Aku mengamatinya dan menyadari bahwa kemampuan pedang Ling Yun telah meningkat pesat. Bermeditasi di panggung surah selama beberapa hari sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Tidak ada tempat lagi untukmu di sini, kau boleh pergi. Suara pemimpin tua itu agak lemah, dan tubuhnya perlahan menghilang dalam kabut. Ia adalah senjata roh, dan sebenarnya, ia seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun.
Aku berkata dengan suara berat, "Senior, bagaimana dengan Sura yang datang dari dunia lain itu? Jika dia datang mencari kita, bukankah aku dan Ling Yun akan celaka?" "Yakinlah," suara pemimpin altar tua terdengar dari kedalaman kabut. "Dia pengkhianat. Dulu dia berpotensi menjadi salah satu dari 12 Dewa Sura, tetapi dia menyimpang ke jalan yang salah dan semakin terjerumus ke dalam kejahatan. Pengkhianat ini, seseorang pasti akan menghabisinya di masa depan. Kau tidak perlu khawatir. Denganku di sini, dia tidak akan berani mendekati panggung Sura. Silakan. Begitu keluar, berhati-hatilah." "Ya, terima kasih, senior." Setelah Ling Yun dan aku meninggalkan panggung Sura, badai di sekitar tiba-tiba menjadi lebih dahsyat. Dalam sekejap mata, panggung Sura runtuh dengan gemuruh, dan dalam sekejap mata, ia lenyap dalam segudang aturan ruang dan waktu. Pada saat ini, suara pohon anggur ilahi terdengar di telinganya Xiao Xuan, "Seorang Sura telah lahir, dan, sepertinya kau telah menemukan gulungan itu. Aku akan segera membawamu kembali ke rumah Pangeran Bu." "Senior Senteng, apakah kekuatanmu sudah pulih?" "Baiklah, aku punya kekuatan untuk membawamu kembali ke rumah Pangeran Bu." "Baiklah kalau begitu, bawa Ling Yun dan aku kembali bersamamu." "Bisa." Seberkas cahaya kemasan lembut berkelebat di antara angin dan salju, lalu sehelai daun kemasan jatuh dari langit, melilit Ling Yun dan aku, lalu bergerak ke samping, menembus aturan ruang, melesat keluar dari alam ketiga dan kedua, lalu melesat keluar dari area terlarang. Tepat di pinggiran, sebuah patung Dharma Agung menjulang ke langit, itu adalah Sura berambut hitam. "Serahkan padaku." Sura menghantamkan telapak tangannya, menghantam daun-daun kemasan itu dengan kekuatan yang luar biasa. "Makhluk jahat, minggirlah." Suara pohon anggur dewa terdengar begitu mantap dan dalam. Sebuah cabang muda tiba-tiba muncul dari balik awan dan dengan suara jepret, meninggalkan bekas merah menyala di perut Sura yang baru saja lahir. Sura yang perkasa itu dipukuli hingga hancur berkeping-keping, tubuhnya memar, dan tubuhnya terhuyung-huyung ratusan kaki dalam kondisi mengenaskan. Tak jauh dari sana, Si Lingkong, penguasa Feiying Mansion, dan para santo lainnya berlutut dengan hormat, menyerah kepada Sura yang memberontak ini. Menguasai. Melihat Si Lingkong berlutut di tanah, air mata Ling Yun langsung tumpah. Mantan pemimpin sekte berdarah dan seorang santo tingkat menengah yang bermartabat kini berlutut di hadapan Asura tanpa martabat, martabatnya diinjak-injak. Bahkan setelah putranya sendiri, Si Han, dibasmi oleh Asura, ia tetap memilih untuk menyerah. Beberapa orang mengutamakan integritas di atas segalanya, sementara yang lain mengutamakan nyawa di atas segalanya. Jelas, Si Lingkong adalah yang terakhir, dan santo tingkat menengah itu pun tak terkecuali. Satu-satunya orang yang hilang adalah mereka yang berasal dari Istana Ibel Darah, bahkan Sangguan Yudi pun tidak terlihat dimanapun. Aku mengerutkan kening, dan pemandangan di depanku berkelebat, berubah menjadi pemandangan dalam jutaan gambar. Tubuh kami telah dibawa oleh dedaunan pohon anggur dewa dan terbang ribuan mil. Akhirnya, tubuh kami dibawa pergi dan diam-diam mendarat di bagian terdalam rumah Pangeran Bu tempat pohon anggur dewa berada, yang sangat dibatasi. Mendongak, aku melihat pohon anggur dewa telah tumbuh setinggi beberapa kaki, dengan cabang-cabang yang lembut berkilau dan ditutupi daun kemasan. Itu adalah dunia yang berbeda dari penampilan aslinya yang belum dewasa. Ini juga berarti bahwa kekuatan pohon anggur dewa telah pulih ke tingkat yang sangat baik, dan bahkan dapat mengusir Sura yang mengerikan dengan cabangnya. Ini adalah buktinya. Suas-hua, Ling Yun dan aku mendarat satu demi satu di ruang terbuka di depan pohon anggur suci. "Kamu, minggir dulu." Cabang-cabang emas lembut dari pohon anggur dewa menyapu, melemparkan tubuh Ling Yun puluhan kaki jauhnya, dan bahkan menyegel ruang di sekitarnya, membuatnya tidak dapat melihat atau mendengar percakapan antara aku dan pohon anggur dewa. Sepertinya pohon anggur dewa masih cukup waspada terhadap wanita ini. "Senior Senteng, apakah Anda meragukan tekad Ling Yun?" tanyaku. "Tidak." Suara pohon anggur dewa terdengar begitu halus dan dalam. "Aku hanya bisa melihat menembus segala sesuatu di dunia, tapi aku tak bisa menembus hati manusia. Itulah mengapa aku memperlakukannya seperti ini." "Xiao Xuan, apa kau percaya padanya?" "Aku tidak sepenuhnya percaya, tapi dia pantas dipercaya sekali ini." "Baiklah, kalian manusia, jaga diri kalian." Pohon anggur ilahi berhenti sejenak dan berkata, "Coba kulihat buku mortal yang baru saja kalian dapatkan. Aku ingin memastikan apakah itu sama dengan yang sebelumnya." Oh, tanpa ragu, aku segera mengeluarkan buku mortal yang seindah giok itu dan menyerahkannya kepada pohon anggur ilahi. Halaman-halamannya langsung terbuka, dan kata-kata bagaikan ikan terbang melompat keluar dari kertas, lalu jatuh ringan ke air. Setelah beberapa tarikan napas, pohon anggur ilahi berkata dengan santai, "Ya, ini memang buku mortal. Buku ini sangat langka. Ini pasti salinan dari Konfusianisme dan Taoisme abadi. Simpan baik-baik."
Bisakah aku mengamalkan kitab manusia? Tanyaku. Bisa. Pohon anggur ilahi berkata dengan tenang, buku fana ini mencatat transendensi dan pemurnian manusia fana. Kau seharusnya merasakannya. Sebagian dari buku fana ini merinci bagaimana manusia berubah menjadi asura, dan sebaliknya, bagaimana asura berubah menjadi manusia. Bagimu, ini bukan sekadar buku fana, melainkan buku rahasia yang sepenuhnya memahami meridian abadi di dalam tubuhmu. Aku tertegun. Senior, maksudmu, setelah berlatih kitab mortal, aku akan bisa mengendalikan kekuatan Bai Xiuluo dan tidak lagi dikendalikan oleh kehendak keras Bai Xiuluo, kan? Bisa dibilang begitu. Shen Tengsu terdiam sejenak, lalu berkata, apakah kau melihat sesuatu di panggung sura? Aku mengangguk. Aku menggabungkan beberapa ingatan Bai Xiuluo dan melihat pertempuran hebat di ruang terlarang. Aku bahkan melihat orang-orang dari dunia abadi dan naga ibel yang tak tertandingi. Selain itu, pohon dunia yang luar biasa itu, apakah itu kau? Bukan aku. Pohon anggur ilahi berkata dengan suara tenang, pohon dunia telah tumbang sejak lama, jika tidak, hukum langit dan bumi tidak akan hancur sejauh ini. Sejak zaman kuno, ada orang-orang yang telah mencapai tahu dan menjadi orang bijak, tetapi hanya sedikit yang mampu melampaui tubuh fana mereka dan menjadi abadi sejati. Mengapa orang-orang di dunia peri menjadi musuh pohon dunia? Tanyaku. Pohon anggur ilahi mendesah, ini semua adalah masa lalu, dan bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan sekarang. Xiao Xuan, fakta bahwa kau bisa melihat semua ini membuktikan bahwa kaulah yang terpilih. Bai Xiuluo sangat kuat, dan ia dikenal sebagai sang penakluk Xiuluo. Mungkin aku akan membutuhkan kekuatanmu di masa depan. Singkatnya, berlatihlah dengan baik dan fokuslah pada pelajaranmu. Minatmu tidak lagi hanya terkait dengan kediaman Pangeran Bu, tetapi juga seluruh dunia. Aku tidak begitu mengerti, tetapi aku tetap mengangguk aku tidak pernah bermalas-malasan. Memang, kau memiliki dunia daun ilahi dan surga gua asal suci. Logikanya, kemajuan kultivasimu seharusnya melampaui rekan-rekanmu. Kali ini, penyamaranmu di Sekte Darah Menetes membuahkan hasil. Setidaknya kau mengungkap keberadaan rumah surgawi Sura. Mungkin, di masa depan, akan ada gelombang gangguan lain di dataran tengah alam atas. Sura dari luar dunia ini ingin membangun kembali istana surgawi Sura. Benar, Shen Tengsu menghela napas dan berkata, sebuah sekte ibel yang kuat akan segera muncul. Meskipun aku telah melukai asura itu dengan kekuatan penuhku, ia masih memiliki fisik seorang asura dan akan segera pulih. Saat itu, aku khawatir asura Tianfu akan menyerang sekte yang saleh di alam atas, yang pasti akan memicu gelombang besar. Apakah kau mengatakan bahwa Sura Tianfu mungkin akan menyerang Akademi Bailu? Dia tidak akan berani melakukan itu. Dengan dua orang suci pedang bergelar, Sangguan Ziyi dan Sangguan Nanfeng, yang memimpin, bahkan jika Sura Tianfu mengerahkan seluruh pasukannya, mereka hanya akan mati. Namun, beberapa sekte saleh yang lebih lemah mungkin akan berada dalam masalah. Indra spiritual pohon anggur ilahi mengunciku, menatapku lama sebelum berkata, Xiao Xuan, kembalilah ke Akademi Rusa Putih. Kau masih bisa memanfaatkan kekuatan fisikmu. Masuklah ke dunia daun ilahi dan berkultivasilah dengan baik. Waktunya untuk menyendiri. Ngomong-ngomong, apakah fusi pedang tulang abadimu sudah selesai? Selesai. Aku melambaikan tanganku dan meraih bola cahaya keemasan di kehampaan, lalu mencabut pedang tulang abadi darinya dengan bunyi klang. Tubuh pedang itu bersinar terang. Setelah aku mendesak energi suci untuk mengalir masuk, ribuan pola spiritual diaktifkan satu demi satu, dan langsung dipenuhi dengan pesona abadi dan aura pembasmi. Pohon anggur ilahi memuji, baiklah, silakan berlatihlah dengan baik. Mengenai urusan istana surgawi Sura, serahkan saja kepada para kultivator generasi sebelumnya untuk saat ini. Pertempuran itu bukan urusanmu. Ya, setelah meninggalkan rumah Pangeran Bu, aku mulai menggunakan teknik pengubah bentuk untuk mengembalikan penampilan asliku. Ketika Ling Yun melihat wajah asliku, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, jadi, kau terlihat seperti ini. Bagaimana jika dibandingkan dengan Huang Futai? Tanyaku sambil tersenyum. Ling Yun sedikit tersipu lebih baik dari 1000, dan kau tidak memiliki permusuhan dan kejahatan di matamu seperti Huang Futai. Kau adalah seorang kultivator muda di jalan lurus, memang, tidak buruk. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui guru. Istana Rusa Putih diselimuti awan dan dipenuhi pesona peri. Saat aku turun, Lin Muzhao, berpakaian putih seputih salju, terbang di atasku. Sosoknya yang ramping sungguh mengharukan, dan wajahnya yang bak surga, diselimuti cahaya jernih, menampakkan senyum adik junior, akhirnya kau kembali. Namun saat dia menatap Ling Yun, dia dipenuhi dengan permusuhan penyihir ini. Aku buru-buru berkata, dia Ling Yun, sang suci dari Sekte Darah Menetes. Dia telah memutuskan untuk memulai hidup baru, jadi aku membawanya kembali untuk menemui guru.
Mohon mengerti. Lin Muzhao mengangkat alisnya dan mengangkat tangannya. Puluhan batasan dijatuhkan pada Ling Yun, menekan kultivasinya. Ling Yun tidak melawan, dan tatapannya tenang. Peri Muzhao, Ling Yun tidak punya niat jahat. Sekarang kau seharusnya puas, kan? Puas? Ayo berangkat. Guru sudah menunggu kita. Memasuki gua pedang suci, seseorang dapat melihat energi spiritual yang kaya di dalamnya, yang berubah menjadi aliran deras yang mengalir di antara bebatuan hijau dan dedaunan hijau. Master Sangguan Ziyi berdiri di paviliun gua, dengan tangan di belakang punggung, memancarkan aura seorang abadi. Seluruh tubuhnya bagaikan pedang suci transparan, membuatnya mustahil untuk menatap langsung ke arahnya. Tekanan yang dirasakan oleh pedang suci bergelar itu memang luar biasa. Xiao Xuan, kamu kembali. Ya, guru khawatir padaku. Guru, jangan khawatir. Sangguan Ziyi tersenyum dan berkata dengan percaya diri, sebagai murid langsung Sangguan Ziyi, saya secara alami dapat mengatasi bahaya ini. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah Ling Yun dan bertanya, apakah kamu adalah orang suci ibel darah dari Sekte Darah Menetes? Ternyata dia sudah mengetahui segalanya sejak lama. Ling Yun mengerutkan bibir merahnya, membungkuk, dan berkata, Ling Yun memberi hormat kepada Yang Mulia Santo Pedang Rusa Putih. Tidak perlu sopan. Niat membasmi terpancar di mata Sangguan Ziyi saat ia berkata, Sekte Darah Tetes sering menjadi musuh jalan lurus alam atas demi uang, dan bahkan berani menghubungi Akademi Rusa Putihku. Meskipun Tang Keiji tidak sebaik dia tetaplah murid inti Akademi Rusa Putihku. Sekte Darah Tetes berani membasmi Tang Keiji, yang berarti mereka adalah musuh Akademi Rusa Putihku. Seharusnya aku membasmimu, tapi... Dia melirikku dan berkata, demi Xiao Xuan, aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Xiao Xuan, menurutmu apa yang harus dilakukan dengan Ling Yun? Saya berkata dengan hormat, Guru, rencana saya ketika datang ke sini adalah meskipun Ling Yun bersedia bergabung dengan jalan lurus, bagaimanapun juga dia adalah mantan Santo Ibel Darah, dan tangannya pasti berlumuran darah kultivator lurus. Tidak pantas baginya untuk tinggal di markas Akademi Rusa Putih, jadi kita harus memindahkannya ke Akademi Cabang untuk berlatih sebentar sebelum mengambil keputusan. Idenya bagus, tetapi ada kekurangannya. Sangguan Ziyi menyipitkan mata indahnya dan berkata, Ling Yun sangat berbakat dan cerdas. Dia termasuk dalam 100 besar daftar semi-Sein. Dia sudah dianggap sebagai raja generasi muda di alam atas. Jika dia berhasil menembus alam atas dan menyalakan api Rerun Dewa Suci, kemungkinan besar dia akan menjadi seorang Sword Sein. Jika kita mengirimnya ke Akademi Cabang, setelah dia menjadi Sword Sein, para Diaken Cabang tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali. Jadi, biarkan dia tetap di Akademi Utama. Ling Yun malah menunjukkan ekspresi gembira terima kasih, Dekan. Apa yang membuatmu senang? Lin Muzhao sedikit terkejut. Ling Yun berkata, jika Ling Yun dikirim ke Akademi Cabang, itu berarti Ling Yun tidak berharga di mata kepala Akademi. Namun, jika dia tetap di Akademi Utama, Ling Yun bersedia menerima pengawasan dari kepala Akademi dan Peri Muzhao. Dia tidak akan pernah berani melampaui batas dalam perkataan atau perbuatannya. Mulai sekarang, dia tidak akan memiliki hubungan apapun dengan Sekte Darah Menetes atau Istana Surgawi Sura. Bagus. Sangguan Ziyi mengangguk dan berkata, Ling Yun, kau akan tinggal di Istana Rusa Putih. Sebagai murid terakhir Istana Rusa Putih, aku akan menyelidiki semua tentangmu. Jika kau menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan, aku akan langsung membasmimu. Apa kau bersedia? Ling Yun menarik napas dalam-dalam dan segera berlutut terima kasih, Guru, atas bantuan Anda. Lin Muzhao sedikit mengernyit, merasa sedikit tertekan. Mata indah Sangguan Ziyi terbuka lalu tertutup, lalu menatap Ling Yun dengan tenang, dan berkata, aku punya alasan lain untuk menahanmu di Istana Bailu. Ling Yun, silakan keluar dari gua dan temui orang-orang di luar dulu. Ya, Guru. Ling Yun berbalik dan berjalan keluar gua, tetapi tepat saat ia keluar, sesosok wanita cantik jelita menghampirinya. Sesaat, Ling Yun tertegun, dan orang di seberangnya pun tertegun. Saudari, Fei Er, keduanya berpelukan sambil air mata mengalir di wajah mereka. Aku tak bisa berkata-kata. Putri Ling Fei akhirnya datang ke Akademi Rusa Putih, dan dia ternyata adik Ling Yun. Meskipun mereka agak mirip, itu sungguh konyol. Tapi kalau dipikir-pikir, tanah air mereka hanyalah medan perang alam hancur. Setelah negara mereka hancur, kedua saudari itu dipisahkan. Ling Fei dijual ke Menara 8 Desolate, dan Ling Yun berakhir di Sekte Darah Menetes. Kisah hidup mereka memang cukup menyedihkan. Mulai sekarang, akan ada sepasang saudari Ling di Istana Bailu. Lin Muzhao tersenyum acuh tak acuh. Tuan Sangguan Ziyi tersenyum tipis dan berkata, Ling Yun dan Ling Fei sama-sama memiliki potensi besar dan bakat yang menjanjikan. Lagi pula, Ling Fei adalah putri dari wilayah Fulan, dan status serta kedudukan mereka berbeda.
Akan lebih baik jika mereka tetap tinggal di Istana Bailu. Apalagi karena Ling Fei ada di sini, amarah Ling Yun yang liar bisa ditahan demi adiknya. Saya mengangguk dan berkata, Guru, pendapat Anda bagus. Sangguan Ziyi menatapku dan berkata sambil tersenyum, Xiao Xuan, meskipun kau adalah kepala Istana Bailu, urusan Istana Bailu secara alami diawasi oleh para tetua. Kau tidak perlu khawatir. Bawalah kakak perempuanmu, Mu Zhao, ke surga Gua Seng Yuan untuk berlatih. Kudengar Li Qingyin telah memasuki Istana Suci Akademi Tianfeng untuk berlatih dan berjuang menuju alam suci. Kalian berdua tidak boleh ketinggalan. Ya, Guru. Saya diam-diam terkejut. Li Qingyin benar-benar mulai memengaruhi alam suci. Begitu dia memasuki alam suci, dia mungkin akan memiliki kekuatan seorang suci pedang. Pada saat itu, pola generasi muda di alam atas akan berubah lagi. Bahkan keturunan naga ibel dan keturunan kura-kura hitam mungkin bukan lawannya. Meskipun sangguan Nanfeng keras padanya, dia memang seorang guru yang baik. Kakak senior, ayo kita pergi, ayo kita mengasingkan diri. Memasuki gua dan melepaskan alam dewa, Lin Muzhao dan saya memasuki alam dewa bersama-sama, lalu melangkah ke surga Gua Seng Yuan. Tujuan saya dalam retret ini adalah mencapai puncak alam semi suci, membuka lebih banyak urat suci, dan terus-menerus menempa tubuh. Jika memungkinkan, saya juga akan berlatih kitab para manusia. Ini sangat penting bagi saya. Sekalipun bukan untuk mendapatkan kekuatan Bai Xiu Luo, setidaknya kitab para dewa Konfusianisme dan Tao ini dapat sangat meningkatkan ilmu pedang saya. Bagaimanapun, baik kitab suci kuno Tianfeng maupun kitab pedang Konfusianisme, fondasi kedua akademi besar ini sebenarnya berasal dari seni bela diri metode pikiran Konfusianisme dan Tao. Gua Seng Yuan sangat luas. Lin Muzhao dan saya duduk terpisah puluhan meter dan mulai berlatih menembus penghalang. Aku meletakkan kitab para manusia di pangkuanku, dan tiba-tiba untaian huruf Konfusianisme dan Tao berubah menjadi ikan mas yang melompat keluar dari kertas, menyimpulkan aturan-aturan rumit di udara, yang membuatku terbuai dalam sekejap. Awalnya, ikan mas hanya berevolusi menjadi makhluk air, seperti ikan, serangga, udang, kepiting, del. Kemudian emas mulai menyebar, dan daratan pun muncul. Kawanan rusa roh berlarian di hutan belantara, burung-burung melayang di langit, dan di pegunungan hiduplah orang-orang biadab yang memakan daging mentah dan meminum darah. Mereka mengumpulkan buah-buahan, berburu binatang buas, dan bereproduksi di dunia primitif. Saya membacanya dengan saksama selama setengah hari dan akhirnya menyelesaikan jilid pertama Immortal S-Book. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbaring membentuk huruf besar. Lingsu menyerap banyak pengetahuan ke dalam pikirannya, bahkan menunjukkan tanda-tanda meluap. Gumpalan cahaya keemasan yang damai dan suci memancar dari tubuhnya dan bergerak berirama di permukaan tubuhnya, yang sangat mirip dengan kondisi pikiran magis saat ia menari bersama Ling Chen. Tak lama kemudian, keajaiban kembali menggeliat dalam buku fana itu. Seorang lelaki tua menulis dan menggambar di tanah dengan ranting, lalu beberapa lelaki tua muncul dan mengukir simbol-simbol pada cangkang kura-kura. Mereka berambut putih, tetapi dengan tekun menulis karakter-karakter tertua di dunia, padat, dan membanjiri pikiranku. Karakter-karakter kuno itu seolah membuka jalan menuju zaman kuno bagiku, yang sungguh menyegarkan. Kelihatannya seperti buku biasa yang ditulis manusia biasa, tetapi sebenarnya buku ini mencatat kisah epik abadi tentang reproduksi dan perkembangan umat manusia. Terhanyut dalam karakter-karakter kuno, 5 hari berlalu seperti ini. Selama 5 hari ini, Lin Muzhao telah menyelesaikan pembukaan meridian suci. Ia juga pernah mengunjungi saya. Melihat saya terhanyut dalam pencerahan, ia tidak mengganggu saya dan kembali berlatih. Saya hanya memegang kitab mortal di tangan saya, seolah tertidur, terhanyut di dalamnya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ribuan karakter kuno terpatri kuat di rerun Dewa Roh, dan jantung pedang segala sesuatu menjadi semakin jernih dan cemerlang. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan Konfusianisme dan Tao yang saya peroleh dari mempelajari kitab mortal hanya beberapa hari jauh melampaui apa yang saya peroleh dalam beberapa dekade sebelumnya. Dan hanya 3 hari kemudian, konsepsi artistik yang melonjak dalam kitab mortal berevolusi kembali. Swiss, prasasti cangkang kura-kura dan metode penghitungan tali simpul menghilang, digantikan oleh pemandangan beberapa cendekiawan Konfusianisme berpakaian kain memegang gulungan dan membaca di akademi di pegunungan. Setiap kata pada gulungan itu seputih giok, dan atmosfer buku yang kental memenuhi akademi dan pegunungan kuno. Kemudian kata-kata itu seolah menumbuhkan sayap dan terbang tinggi, memenuhi seluruh dunia kuno. Dengan evolusi lebih lanjut dalam penulisan, Konfusianisme dan Taoisme zaman kuno akhirnya terbentuk. Citra beberapa orang suci Konfusianisme dan Tao muncul dalam buku-buku fana, rendah hati dan sopan, dengan penampilan bak dewa. Kemudian, muncul beberapa orang suci yang mewarisi ilmu pedang dari Konfusianisme dan Taoisme. Mereka menghunus pedang mereka dengan bebas, dan cahaya pedang saling bertautan di udara,
menulis karakter-karakter kuno dari udara tipis, lalu membentuk konsepsi artistik bagai buku yang meyakinkan, yang luar biasa dahsyatnya, dengan momentum yang mampu menghancurkan langit dan bumi, membakar gunung, dan mendidihkan lautan. Saya benar-benar terhanyut olehnya. Seni pedang para santo Konfusianisme dan Tao mirip dengan seni pedang klasik Konfusianisme milik istri King Yin. Bahkan bisa dikatakan lebih tua dan merupakan seni pedang paling orisinal. Bahkan dengan pemahaman saya tentang puncak kesatuan pedang dan hati, saya masih belum dapat sepenuhnya memahami misteri yang terkandung dalam seni pedang ini. Ini menunjukkan betapa hebatnya seni pedang para santo Konfusianisme dan Tao. Kitab manusia adalah gulungan paling berharga di dunia. Saya mengaguminya sepenuh hati. Tak heran jika keturunan Suratianfu rela berjuang demi buku ini, meskipun begitu banyak jenius yang gugur dan terluka setiap tahun. Setelah mereka mendapatkan buku mortal dan mempelajarinya, mereka memang dapat membangkitkan kembali sekte yang sedang merosot. Kini setelah buku mortal ada di tangan saya, sudah cukup bagi saya untuk memiliki kartu truf sejati yang melampaui rekan-rekan saya. Bahkan, selama aku sepenuhnya memahami kitab manusia, aku mungkin bisa mencapai transendensi, seperti yang dikatakan pohon anggur ilahi. Aku akan bisa membantunya di masa depan, alih-alih seperti sekarang, di mana aku membutuhkan pohon anggur ilahi dan guruku untuk membantuku setiap kali aku menghadapi musuh yang kuat. Tenggelam dalam teks, 2 bulan berlalu di dunia Senyai, dan 6 hari di dunia luar. Selama 2 bulan tersebut, Lin Muzhao menyelesaikan 3 terobosan kecil dan kekuatannya semakin meningkat. Namun, saya tidak bergerak sama sekali. Saya hanya menyimpulkan niat pedang di lautan teks Konfusianisme dan Tao, berusaha untuk mendapatkan sesuatu setelah membaca 3 jilid pertama kitab manusia. Tren itu pun terwujud, dan jauh di lubuk hati spiritualku, teknik pedang yang kukuasai terus berevolusi, dan akhirnya aku menguasai 9 pedang tak tertandingi yang paling mahir, yang menunjukkan tanda-tanda menyatu dengan lautan kata-kata. Total ada 10 figur kecil, mengayunkan pedang panjang dan melakukan berbagai postur menyerang dan bertahan. Mereka masing-masing mewakili 9 pedang tak tertandingi dan 9 pedang yang kembali menjadi satu. Mereka berdiri di atas lautan kata, dan tubuh mereka diwarnai dengan cahaya kemasan. Selagi figur-figur kecil ini terus menyimpulkan dan mengubah 9 pedang tak tertandingi, saya juga menambahkan pemahaman saya sendiri tentang ilmu pedang dan aturan Konfusianisme serta Taoisme. Secara bertahap, gerakan figur-figur kecil ini telah berubah, atau membaik, atau terintegrasi. Setiap gerakan 9 pedang tak tertandingi dipenuhi dengan Konfusianisme dan Taoisme yang tak berujung, dan itu adalah Konfusianisme dan Taoisme yang kuno dan mendalam, persis sama dengan aturan yang tercatat dalam buku Fana. Kalau aku bisa memadukan 9 pedang tak tertandingi dengan makna sejati yang tercatat di kitab suci manusia, maka aku bisa dianggap menemukan jalan baru, kan? Bila saya memikirkan hal ini, saya jadi tidak dapat menahan rasa gembira. Lin Muzhao, yang berdiri tak jauh dariku, tampaknya dapat merasakan perubahan suasana hatiku dan berkata sambil tersenyum, "Adik, apakah kamu sudah mencapai terobosan?" "Yah, itu akan segera terjadi." Saya begitu bersemangat, seolah-olah kerasukan. Saya mengabaikan Lin Muzhao lagi dan membenamkan diri dalam evolusi dan peningkatan teknik pedang ini. Saya terus membalik halaman kitab mortal, dan untaian teks emas mengalir ke lubuk hati saya, memelihara dan menyempurnakan prinsip-prinsip Konfusianisme dan Tao dari 9 pedang yang tak tertandingi, membuat teknik pedang ini semakin sempurna. Perubahannya sungguh menakjubkan. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Pria kecil di lubuk hati Lingsu berubah menjadi emas, dan teknik pedang yang mereka gunakan tidak lagi seperti 9 pedang tak tertandingi sebelumnya. Sebaliknya, mereka adalah teknik pedang baru yang penuh dengan ajaran Konfusianisme dan Tao. Satu-satunya perbedaan adalah gerakannya masih 9 pedang tak tertandingi, tetapi kekuatannya telah mengalami transformasi total. Panggilan. Aku membuka mata, dan sebuah berkah muncul di benakku. 10 sosok emas itu semuanya terpantul di jantung pedang, menjadi bagian dari aturan yang dikuasai oleh jantung pedang segala sesuatu. Akhirnya, setelah beberapa bulan deduksi, seni pedang itu disempurnakan. Kekuatan 9 pedang yang tak tertandingi itu mungkin telah meningkat beberapa kali lipat. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya teknik pedang terbaik sekarang. Bum bum bum. Terdengar gemuruh dari dalam tubuhku, dan sebuah terobosan akan segera terjadi. Dengan kemajuan aturan yang begitu pesat, tubuhku tak mampu lagi menahan misteri aturan yang begitu agung, sehingga ia meminta untuk menerobos ke puncak semi-santo dengan sendirinya. Ini adalah fenomena alami, dan tak perlu ditekan secara aktif. Aku menarik napas dalam-dalam dan langsung memurnikan 3 batu suci. Energi suci menyelimuti tubuhku, dan aku mulai menerobos alam. Tak lama kemudian, aku merasakan sensasi terbakar di lengan, kaki, dan seluruh tubuhku. Kekuatan yang terpendam dalam diriku mulai bangkit kembali, dan 8 vena suci merah menyala yang bersilangan mulai bangkit.
8 vena suci terbangun sekaligus. Bahkan aku pun terkejut, dan Lin Muzhao, yang menyadari hal ini, juga tercengang. Itu terlalu berlebihan. Adik muda, kau benar-benar monster. Aku terdiam kakak, lindungi aku. Energi suci melonjak, dan di samping itu, muncul energi Konfusianisme dan Tao yang spontan dan agung, yang membuat pikiran saya jernih. Kali ini, terobosan dan penyelesaian urat suci terasa lebih lancar dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 8 urat suci telah terkondensasi, dan suara berderit terdengar dari seluruh tubuh. Akhirnya, setelah kekuatan suci mencapai titik nol tertentu, dengan ledakan, badai energi suci menyapu dunia Senyai, dan terobosan itu pun selesai. Saya akhirnya melangkah ke tahap sempurna dari alam semi-suci. Panggilan. Aku mengembuskan napas panjang, dan tiba-tiba aku merasakan kejernihan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pikiranku jernih dan seluruh tubuhku penuh kekuatan. Ketika aku mengangkat tangan dan kakiku, jejak-jejak kata melayang dan muncul. Ini pertanda bahwa aku telah membuat kemajuan dalam mempraktikkan kitab para manusia. Aku mungkin sudah menguasai Konfusianisme dan Taoisme saat itu. Lagi pula, yang kupraktikkan adalah kitab para manusia, yang jauh dari sebanding dengan metode Konfusianisme dan Tao yang diwariskan turun-temurun di alam atas. Dari apa yang dikatakan pohon anggur ilahi, kita dapat menyimpulkan bahwa kitab para manusia adalah harta terlarang. Bahkan beberapa orang suci dari zaman dahulu hingga sekarang tidak memiliki kesempatan untuk bersendewa dengan kitab para manusia. Kesempatan ini sungguh luar biasa. Melihatku dipenuhi dengan Konfusianisme dan Taoisme, Lin Muzhao tampak sangat senang dan berkata, "Adik laki-laki, kamu telah menguasai semacam teknik pedang Konfusianisme, kan?" Itu benar. Aku menarik napas dalam-dalam, dan total 28 pembuluh darah suci di tubuhku memancarkan cahaya, yang sungguh sakral. Perasaan membuka 28 pembuluh darah suci secara bersamaan terasa sangat nyaman. Rasanya luar biasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Kaulah orang pertama sejak zaman kuno yang mencapai alam semi-suci dengan fondasi 28 urat suci, ujar Lin Muzhao lirih. Benarkah? Saya sedikit tidak percaya. Nah, apakah kakak senior akan berbohong padamu? Ia tersenyum tipis, seluruh tubuhnya dipenuhi aura surgawi yang samar. Tubuhnya di balik rok panjangnya berkilauan dengan semburat cahaya, dan total 30 urat suci memancarkan cahaya kemerahan dan energi pedang. Ia berkata, "Adik junior, apakah kau tertarik untuk bertanding dengan kakak senior? Kebetulan aku telah membuat kemajuan pesat dan perlu menguji kemampuan pedang dan kekuatanku." Bisa, aku terbang langsung dari surga Gua Sengyuan dan memilih sebidang langit di dunia Senyai. Dengan lambaian tangan, aku menghunus pedang tulang abadi, yang bersinar terang dari kehampaan, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, hati-hati. Sebaiknya kau gunakan seluruh kekuatanmu, kalau tidak, aku tidak akan sopan." Wajah cantik Lin Muzhao memerah dasar bocah nakal, "Kau sudah punya sayap dan kau pikir kau bisa mengalahkan kakak senior sekarang, kan? Tidak ada apa-apa, bersiaplah untuk itu." Pedang Muzhao terhunus, dan Lin Muzhao melangkah ke udara, seluruh tubuhnya dipenuhi pesona peri kuno. Itu adalah seni pedang kuno dari alam Tian Feng Huaigu. Teknik pedang tersebut menyatu dengan hukum langit dan bumi, membentuk tekanan yang agung. Tak hanya itu, gerakan tubuh Lin Muzhao menjadi sangat halus, memancarkan pesona kuno, membuat orang tak terduga. Bahkan jika aku membuka mata pedang, aku tidak bisa mengunci posisinya. Sosok berjubah putih yang lebih putih dari salju itu menjadi seringan ikan yang berenang. Tidak, ini bukan kitab suci kuno Tianfeng tingkat kelima, tetapi tingkat keenam, alam ikan roh Tianfeng. Benar sekali, hanya setelah memahami alam ikan roh angin langit dan memperoleh gerakan tubuh ikan roh, seseorang dapat mencapai level ini. Pantas saja kakak perempuanku yang cantik berinisiatif untuk mengajakku bertanding. Ternyata dia sudah yakin bisa mengalahkanku. Memang, dengan terbukanya 30 urat suci, tingkat menengah kesatuan hati pedang, dan tingkat ke-6 penyempurnaan kitab suci kuno angin langit, ditambah dengan pedang Muzhao yang luar biasa dengan 4000 pola spiritual, Lin Muzhao memang telah menjadi lawan yang sangat menakutkan saat ini. Hati-hati, seni pedang kuno ada di mana-mana, dan gumpalan petir muncul di sekitar pedang Muzhao. Pedang yang melesat melintasi langit menerjangnya, mengguncang langit dan bumi di sekitarnya, membuat aturan menjadi kacau, dan matahari serta bulan meredup. Pedang ini jelas memiliki kekuatan 10 besar dalam daftar semi-Sein. Beraninya aku lengah. Untaian kata-kata mengalir deras dari dadaku, menyatu menjadi samudra kemasan aturan Konfusianisme dan Tao. Pedang tulang abadi meraung, dan di bawah berkah kekuatan suci, seluruh 3400 pola spiritual diaktifkan. Momentumnya sangat kuat, dan aku langsung menghadapi pedang itu. Itu adalah jurus pertama dari 9 pedang baru yang tak tertandingi. Didorong oleh untaian kata-kata yang acuh tak acuh,
kekuatan pedang itu membentuk ledakan udara yang terus-menerus, bertabrakan dengan pedang Lin Muzhao. Mata indah Lin Muzhao berbinar, seolah menemukan sesuatu yang salah. Pada saat ini, aturan-aturan aliran Qidong Shanhe dipatahkan dan kemudian ditegakkan, diringkas menjadi karakter kejutan yang besar. Kekuatan pedang yang dihasilkan meningkat beberapa kali lipat, membentuk pedang Konfusianisme dari kitab mortal, yang menembus ilmu pedang kuno Lin Muzhao, dan kata-kata itu bermekaran di udara, sangat indah. Jurus pertama dari 9 pedang Konfusianisme dan Taoisme yang tak tertandingi begitu kuat hingga dapat menggerakkan gunung dan sungai, mengejutkan. Lin Muzhao terkejut dan mundur berulang kali. Raut terkejut muncul di wajahnya. Ia tersenyum dan berkata, "Anak baik, kamu sungguh luar biasa. Ayo, kakak senior punya trik lain." Di alam ikan roh angin langit, ilmu pedang Lin Muzhao berlipat ganda. Pedang kedua datang dalam sekejap, dan kekuatannya setidaknya 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Sepertinya pedang sebelumnya tidak digunakan dengan kekuatan penuh. Aku menarik napas dalam-dalam, dan kata-kata keemasan berputar di sekitar pedang tulang abadi. Seluruh tubuhku dipenuhi aura buku. Aku mengangkat tanganku dan menggunakan pedang tulang abadi untuk memicu semburan api. Jurus kedua dari 9 pedang tak tertandingi Konfusianisme dan Taoisme, percikan api menyebar di seluruh padang rumput ganas. Kata Lai yang besar itu dikelilingi api, dan langsung mengguncang pedang yang ingin dimenangkan Lin Muzhao di udara, bahkan mengguncang sosok ikan spiritual di sekitarnya. Pedang Muzhao sedikit tenggelam, dan pedang ketiga pun datang. Gumpalan roh pedang bergelantungan di sekitar bilahnya, dan suara menusuk udara terdengar melengking. Pedang ini sangat cepat. Tiba-tiba aku mengayunkan pedangku, dan kecepatanku meningkat drastis. Aku menembus kehampaan dengan satu pedang dan mengenai celah di pedang Lin Muzhao, menciptakan karakter runtuh. Yang besar, energi Konfusianisme dan Tao melonjak, yang sungguh menakjubkan. Gerakan ketiga, pelangi menembus matahari, runtuh. Ledakan kekuatan dahsyat itu menyebabkan jurus pedang Lin Muzhao hancur total untuk pertama kalinya. Bayangan ikan roh berenang mengelilingi tubuh Lin Muzhao dan melompat mundur 3 kali berturut-turut, seringan dan seanggun ikan roh yang melompat keluar dari air. Saking indahnya, wajahnya yang cantik dipenuhi keterkejutan. Ia tak menyangka ilmu pedangku bisa sekuat itu. Gerakan keempat, kekuatan alam Ling Yu Tianfeng kembali meningkat drastis. Lin Muzhao tampak anggun dan elegan, bagaikan ikan roh yang muncul dari air. Ia menikamkan seberkas cahaya cemerlang dengan pedangnya, yang menyatu dengan langit dan bumi, bagaikan awan ungu yang menggantung di cakrawala. Sungguh menakjubkan. Namun, betapapun indahnya, niat membasmi yang mengerikan yang terkandung dalam pedang ini sungguh mematikan. Jika kau tidak hati-hati, kau akan menderita. Aku melangkah di kehampaan, seluruh tubuhku dipenuhi semangat Konfusianisme dan Taoisme. Aku mengayunkan pedang tulang abadi secara horizontal, dan Wei Yang Jiuku langsung meledak. 9 serangan itu saling berinteraksi dan berevolusi menjadi retakan besar di udara, yang langsung mengguncang pedang Lin Muzhao. Tiba-tiba, suara dentang dari 9 tebasan berturut-turut terdengar, dan tubuh ramping Lin Muzhao juga mundur dengan cepat. Gerakan tubuhnya seperti ikan roh, dan ia lolos dari pembasmian Wei Yang Jiuku. Astaga, aturan kendo itu mengerikan. Dia masih ketakutan. Aku juga diam-diam terkejut. Awalnya aku berencana untuk menunjukkan belas kasihan dan mengambil kembali sebagian kekuatan Wei Yang Jiuku, tetapi gerakan tubuh Lin Muzhao begitu indah saat ini. Bahkan jika aku tidak mengambil kembali kekuatan pedangku, aku tetap tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tidak ada lagi persaingan. Lin Muzhao menyarungkan pedangnya, terbang mendekat, menatapku, dan berkata, "Hanya dengan 4 jurus, kau sudah membuatku kesulitan. Apa asal-usul buku pedangmu ini? Ini transformasi 9 pedang tak tertandingi, dan masih ada 6 pedang yang belum digunakan." Tidak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Rasanya aku akan terluka jika kita terus bertarung. Adik muda, perubahan apa yang kau buat pada 9 pedang tak tertandingi hingga membuatnya begitu kuat?" Aku tidak menyembunyikan apapun darinya, saudari, selama perjalanan pelatihan ini, aku mendapatkan sebuah kesempatan bernama Kitab Mortal, semacam formula ajaib yang mirip dengan tradisi keabadian Konfusianisme dan Tao. Dari Kitab Mortal, aku memperoleh banyak kebenaran Konfusianisme dan Tao. Dengan menggunakan aturan-aturan ini, aku menyimpulkan ulang 9 pedang tak tertandingi, menggabungkan metode mental Konfusianisme dan Tao, sehingga kekuatannya berlipat ganda. Buku Fana, ya dewa, Lin Muzhao mengerutkan bibir merahnya dan berkata, buku Fana ini luar biasa. Mungkin, saudara muda, Anda bersedia memberitahu guru tentang hal ini. Guru mungkin juga ingin melihat buku Fana ini. Apakah Anda bersedia? Aku mengangguk tanpa ragu tidak masalah, guru memperlakukanku dengan sangat baik, bagaimana mungkin aku bisa menyembunyikan sesuatu? Baiklah, ayo kita pergi menemui guru bersama kakak senior.
Di dalam gua pedang suci. Sangguan Ziyi hanya melirik kitab mortal selama beberapa detik, lalu berkata dengan tenang, ini memang mahakarya leluhur abadi Konfusianisme dan Tao, tapi, buku ini sedikit menyimpang dari jalanku, jadi aku tidak membutuhkannya lagi. Namun, ada seseorang yang mungkin bisa mendapatkan manfaat dari wawasanmu, Xiaoxuan. WHO, gurumu dari Akademi Penjara Surgawi adalah Zhuge Ming, kata Sangguan Ziyi lembut. Dia telah terjebak di alam semi-sein selama bertahun-tahun, tak mampu menembusnya. Ini semua karena satu obsesi. Dia enggan memasuki alam Sein sampai dia menyempurnakan 9 pedang tak tertandingi. Jika dia memasuki alam Sein tetapi tidak bisa mencapai tingkat Sword Sein, Zhuge Ming tidak akan menyerah. Kalau begitu, bolehkah aku meminjamkan buku fana itu kepada guru? Itu tidak perlu. Sangguan Ziyi tersenyum tipis dan berkata, kitab mortal adalah harta karun. Hanya kita bertiga, guru dan murid, yang mengetahuinya. Tak perlu orang lain tahu. Mu Zhao, pergilah dan minta paman Master Zhuge Mu untuk datang. Xiaoxuan, kau akan berlatih 9 pedang tak tertandingi yang baru kau ciptakan berulang kali bersama Zhuge Ming di gua gurumu sampai ia menguasainya. Ini cara terbaik untuk menggunakannya. Hatiku menghangat terima kasih, guru, atas perlindungan Anda. Matanya melembut. Orang yang tidak bersalah karena memiliki harta karun. Xiaoxuan, memiliki harta karun langka seperti itu memang sebuah kesempatan, tapi juga beban. Kau harus melindungi dirimu sendiri dengan baik. Kau, sungguh, hanya dengan 4 jurus, kakak senior Mu Zhao sudah dirugikan. Yah, mungkin kakak senior mengalah padaku. Bukan begitu. Ia tersenyum tipis. Kakak seniormu Mu Zhao mungkin mengalah padamu dalam hal lain, tapi dia tidak akan mengalah padamu dalam hal seperti sparring. Meskipun biasanya dia sangat baik padamu, dia cukup keras kepala. Ya, guru. Ia melanjutkan, dengan keberuntunganmu saat ini, kau seharusnya bisa bertahan di level semi-santo lebih lama lagi dan memahami berbagai hukum. Hanya dengan begitu kau bisa memiliki tekad yang kuat untuk menembus level semi-santo, dan akhirnya menyalakan api rerun Dewa Suci, mencapai kesucian pedang, dan menjadi salah satu santo pedang di alam atas. Pedang Dao menjadi orang suci. Aku menggertakkan gigi dan berkata, Guru, mungkinkah mencapai kesucian dengan pedang dan tubuh? Anda ingin dikuduskan dalam daging. Sangguan Ziyi tertegun, lalu tersenyum dan berkata, ide bagus, tapi tekanan dari aturannya akan sangat besar. Kalau kau ingin mencapai kesucian ganda, kau harus siap mental. Yang paling menakutkan adalah kesengsaraan. Kau mungkin akan menanggung kesengsaraan petir yang kekuatannya 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Kalau kau tidak bisa mengatasinya, api rerun Dewa Suci akan padam, dan usahamu akan sia-sia. Saya akan mencoba bekerja ke arah itu. Baiklah, guru mendukungmu sepenuhnya. Tidak lama kemudian, Zhuge Ming tiba. Ketika aku melancarkan jurus pertama 9 pedang baru yang tak tertandingi, dan kata kejutan tiba-tiba terdengar di udara, dia benar-benar tercengang, seluruh tubuhnya tercengang sebenarnya, ada perubahan seperti itu. Master Sangguan Ziyi menyipitkan mata indahnya dan berkata, ini adalah teknik pedang yang menggabungkan ilmu pedang klasik Konfusianisme dan Tao. Aku sudah lama memberitahumu bahwa kau harus belajar dari kekuatan semua aliran, tetapi sekarang Xiaoxuan telah menguasai ranah yang lebih tinggi dari 9 pedang yang tak tertandingi. Zhuge Ming menggantungkan labu anggur di pinggangnya, matanya membara saat dia berkata, bocah bau, berlatihlah beberapa kali lagi. Saya berkata dengan hormat, Guru, bagaimana kalau begini? Saya akan melatih ke-10 gerakan itu dari awal sampai akhir, berulang-ulang, sampai Anda benar-benar memahaminya. Boleh. Baiklah, segera mulai. Dia tampak sangat terkejut dan bersemangat. Lin Muzhao tersenyum dan memberiku senyuman penuh penghargaan. Karakter-karakter Konfusianisme dan Taoisme beterbangan di sekitarku. Dalam latihanku, pedang tulang abadi terus-menerus merangsang dan mengeluarkan karakter-karakter besar. Seperti Sutra Taihao yang kulatih sebelumnya, 9 pedang tak tertandingi yang baru lahir juga berasal dari makna sejati Konfusianisme dan Taoisme, tetapi lebih otentik dan berasal dari aturan asal-usul sejati Konfusianisme dan Taoisme. Meskipun semua sungai kembali ke laut, kata yang sama mengandung kekuatan surga. Kekuatan kata yang keluar dari pedang saat ini 10 atau bahkan puluhan kali lipat dari Sutra Taihao, yang tak tertandingi. Zhuge Ming menyaksikan dengan takjub. Setelah aku menyimpulkan dan membongkar seluruh teknik pedang itu puluhan kali, dia tiba-tiba mengangkat lengan bajunya dan berkata, cukup, nak. Aku mengerti. Hatiku bergetar. Aku memahaminya begitu cepat. Pencapaian guru dalam ilmu pedang memang luar biasa. Zhuge Ming langsung duduk bersila di tanah, bergumam sendiri, dan gumpalan energi pedang menyelimutinya. Ia tampak telah berubah menjadi pedang suci yang transparan. Itulah keadaan pikiran dan pedang yang menyatu. Tak lama kemudian, auranya menjadi luar biasa,
dan ribuan aturan pedang menyelimutinya, terus-menerus disimpulkan dan diubah. Ini akan segera terjadi. Aku membuka mataku lebar-lebar, dan Lin Muzhao juga membuka lebar mata indahnya untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Ledakan. Badai niat pedang yang sangat kuat tiba-tiba meletus, berpusat di sekitar Su Geming. Sang Guan Zi mengangkat tangannya dan membentuk dinding pedang untuk melindungi Lin Muzhao dan aku. Su Geming kemudian membuka matanya, api berkobar di dalamnya, janggutnya berkibar, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kondisi pikiran pedang yang luar biasa. Tatapannya seolah menembus semua misteri, dan tubuhnya melayang ke udara, pedang-pedang tajam berputar-putar di sekelilingnya. Ia berkata, "Kakak senior, aku akan segera melewati kesengsaraan, dan aku mungkin harus meninggalkan akademi selama beberapa hari." Sang Guan Zi mengangguk dan tersenyum sepertinya Akademi Bailuku akan memiliki master pedang lain. Su Geming mengangguk dan tersenyum, lalu menatapku anak Bao, terima kasih atas seperangkat 9 pedang Konfusianisme dan Taoisme yang tak tertandingi ini. Guru bisa melihat menembus tingkatan alam ini, berkatmu. Seharusnya begitu. Su Geming tak berkata apa-apa lagi saat ia melayang ke udara. Sang Guan Zi, dengan bibir sedikit terbuka, berbisik keluar gua pedang suci, aula urusan bela diri, kirim 2 orang suci untuk menemaninya dan pastikan Su Geming berhasil mengatasi kesengsaraan. Ya, Guru. 2 suara terdengar dalam kabut, dan kemudian 2 aura kuat meninggalkan akademi. Xiao Xuan, Su Geming telah berada di alam semi Santo selama bertahun-tahun. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam Santo dan bergabung dengan barisan Santo Pedang. Berkatmu, kau telah memberikan kontribusi besar bagi akademi. Hadiah apa yang kau inginkan? Tanya sang guru. Aku tersenyum tipis Guru, engkau sudah memberiku segalanya. Apalagi yang perlu kuberikan sebagai balasan? Dia juga tersenyum benar. Saya menambahkan, Guru, ada satu hal lagi yang mesti kita waspadai. Menjelaskan, aku berasal dari Sekte Tetesan Darah dan tahu situasi di sana. Sebelum kelompok itu menemukan altar badai, area terlarang melepaskan seorang sura kuno. Bukan, mungkin dari zaman abadi. Dia sangat kuat, dan orang suci biasa mungkin bukan tandingannya. Sekarang, sura ini seharusnya menyatukan 4 sekte jahat utama di Zhongzhou dan membangun kembali istana surgawi sura. Kita harus waspada terhadap mereka. Guru telah diberitahu. Sang Guan Zi sedikit mengernyit dan berkata, mereka mengirim undangan tepat ketika kau dan Mu Zhao sedang bertapa. Ya, istana surgawi sura telah dibangun kembali. Baru 2 hari yang lalu, sebuah upacara besar diadakan, mengundang semua klan besar di wilayah atas untuk hadir. Tujuannya adalah untuk mengembalikan prestise istana surgawi sura dan menjaga aturan serta ketertiban wilayah atas yang ada. Aku mengerutkan kening dan berkata, sayangnya tidak sesederhana itu. Asura itu kejam dan tirani, dan telah membasmi orang tanpa jejak. Mustahil baginya untuk benar-benar ingin melindungi tatanan alam atas. Itu benar. Sang Guan Zi tersenyum dan berkata, jadi, tidak banyak orang yang menghadiri upacara rekonstruksi Sura Tianfu. Hanya ada beberapa kekuatan jahat dan beberapa klan kecil dan menengah. Sedangkan sekte-sekte yang saleh, hampir tidak ada yang mengirim orang untuk memberi selamat. Selain itu, ada 1 orang dari Menara Bahuang yang juga pergi. Menara 8 Kehancuran. Aku tak kuasa menahan rasa jijik. Sepertinya Menara 8 Kehancuran bertekad menentang Tuan Kota Fan. Mereka berteman dengan Istana Surgawi Sura hanya untuk menggabungkan kekuatan mereka dengan Istana Surgawi Sura demi menekan kota Zhongzhou, dan bahkan menekan pasukan kebenaran di Zhongzhou. Karena jika Menara 8 Kehancuran dan Istana Surgawi Sura bergabung, mereka bisa melawan Istana Kekaisaran di Zhongzhou. Tidak sesederhana itu. Mata Sang Guan Zi berbinar saat ia berkata, mungkin klan Ibel Darah, klan pengendali mayat, dan kekuatan lain dari tanah pengasingan juga akan bergabung. Jika itu terjadi, kedalaman kemerosotan Zhongzhou ini akan benar-benar tak terpahami. Sambil berbicara, ia menatapku dan berkata, singkatnya, kau dan Mu Zhao harus berlatih keras dan menembus alam ekstrim sesegera mungkin. Di masa depan, kau akan sangat membantu akademi dalam melawan jalur Ibel. Murid mengerti. Setelah meninggalkan Gua Pedang Suci, aku mendengar suara guru lagi Xiao Xuan, Li Qingyin telah memasuki alam semi suci dan akan segera melewati kesengsaraan. Pergi dan bantu dia. Pertama, ini akan menyelesaikan dendam antara kamu dan saudari senior Nanfeng. Kedua, saat membantu Li Qingyin melewati kesengsaraan, kamu juga dapat merasakan kekuatan kesengsaraan guntur 9 surga lebih awal dan bersiap lebih awal. Ya, Guru. Aku terbang keluar dari akademi dan langsung menuju Akademi Tianfeng. Dengan token giok murid utama, aku memasuki formasi pelindung gunung, lalu melayang turun dan berjalan menuju istana Miaoyi di Akademi Tianfeng. Tiba-tiba, banyak murid Akademi Tianfeng melihat dan berdiskusi secara pribadi. Bu Yixuan datang ke sini untuk menemui suster senior lagi.
Bu Yixuan sekarang sungguh luar biasa. Dia bukan hanya menduduki puncak ketiga peringkat, tetapi kudengar dia membasmi Yu Sheng dan dua orang suci dari kediaman Jenderal Zhen Yuan dalam pertempuran di kediaman Pangeran Bu beberapa waktu lalu. Dia adalah seorang semi-santo yang benar-benar memiliki kekuatan untuk membasmi seorang santo. Tidak banyak orang seperti itu di dunia. Ya, dengan rekam jejak Bu Yixuan, bahkan kakak beradik Dong Fangping dan Dong Fangqi, yang dikenal mampu mengalahkan 10.000 musuh, akan kalah telak. Berhenti bicara. Kalau dekan dengar, kita semua bakal kena masalah. Tepat saat aku melangkah di jalan setapak pegunungan, sesosok tubuh berpakaian seputih salju muncul di depan sebuah gua yang diselimuti awan di kejauhan. Li Qingyin keluar sambil memegang pedang. Ia dipenuhi pesona peri dan aura suci yang transenden. Ia telah membuka total 34 urat suci, dan tubuhnya yang tertutup rok panjang tampak sempurna. Bahkan di mata Dewa Pedangku, aku tak dapat melihat tembus pandangnya. Yang ada hanyalah cahaya suci. Hal itu terjadi karena pengudusan daging, yang mengubah daging biasa menjadi tubuh suci. Kau di sini, katanya lembut. Aku menatapnya, tatapanku dalam, dan berkata, istriku, apakah kamu berencana untuk menjadi orang suci dalam kehidupan ini? Sulit, katanya ringan sambil mengangguk. Tubuhku hanya bisa disucikan sekitar 90%, dan tidak bisa lebih dari itu. Qingyin merasa ini batasnya, jadi dia akan segera melampaui kesengsaraan ini. 34 urat suci, dan 90% tubuh yang disucikan, sudah sangat luar biasa. Melihat ke seluruh dunia, hampir tidak ada orang seperti dia. Dia tidak bisa menahan tawa kamu datang ke istana Miaoyi hanya untuk memuji Qingyin, kan? Saya di sini untuk membantu Anda mengatasi musibah Anda. Bantu aku mengatasi musibah ini. Mata indah Li Qingyin berbinar-binar, begitu indah hingga tak terlukiskan kata-kata. Pada saat ini, suara sangguan Nanfeng datang dari Gua Pedang Suci Istana Miaoyi. Qingyin, Bu Yixuan, kalian berdua masuklah. Ya, Guru. Ya, Paman Guru. Setelah kami memasuki Gua Pedang Suci bersama-sama, sangguan Nanfeng, mengenakan jubah putih, dengan pedang angin langit miring di sampingnya, memancarkan aura seorang pedang suci. Ia menatap kami dalam-dalam dan berkata, bertahan dari kesengsaraan adalah jalan yang diperlukan bagi para kultivator semi-suci di alam atas. Tanpa cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk bertahan dari kesengsaraan, mustahil untuk menyalakan api Rerun Dewa Suci, apalagi menyucikan Rerun Dewa Roh menjadi Rerun Dewa Suci. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun, menjalani kesengsaraan ini juga sangat berbahaya. Ini adalah situasi hidup atau mati. Tanpa perlindungan, peluang bertahan hidup bagi mereka yang menjalani kesengsaraan ini mungkin kurang dari 50%. Menurut catatan mereka yang selamat dari kesengsaraan dalam catatan alam atas, setengah dari mereka tewas dalam kesengsaraan guntur 9 hari. Qingyin, Guru berharap Anda dapat memahami betapa beratnya hal ini. Semakin tinggi kultivasi Anda, semakin besar pula kekuatan kesengsaraan guntur yang harus Anda tanggung. Jangan pernah menganggapnya enteng. Qingyin mengerti. Tenang saja, Guru. Sangguan Nanfeng mengalihkan pandangannya ke arahku lagi dan berkata, Bu Yixuan, apakah kamu benar-benar ingin membantu Li Qingyin mengatasi kesengsaraan dan melindunginya? Baik, Guru, izinkan saya. Ucapku dengan suara berat. Lebih tepat bagimu untuk menjadi pelindung. Sangguan Nanfeng, yang jarang keberatan, sangat mendukung. Ia berkata dengan wajah cemberut, hanya orang setengah suci yang bisa melindungi orang setengah suci selama masa kesengsaraannya. Jika seorang suci melindungi Dharma, kemungkinan besar akan mengundang lebih banyak serangan petir. Namun, begitu kau melangkah ke alam petir, kau akan menderita kerusakan yang sama seperti Li Qingyin. Kau yakin bersedia melindunginya? Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, Guru, bukankah Guru bilang aku ibel dalam dirinya dan akan menjadi malapetaka bagi kultivasinya? Kalau begitu, aku ingin mencobanya untuk melihat apakah aku benar-benar ibelnya, malapetaka baginya. Kalau tidak, izinkan aku bersamanya. Sangguan Nanfeng menghela napas setelah kesengsaraan ini, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, aku tidak akan menghentikan kalian berdua untuk bersama. Ya, terima kasih, Guru. Mata indah Li Qingyin berbinar dan dia tersenyum gembira. Saya pun tersenyum, hati saya berdebar gembira. Terima kasih, Paman Guru. Silakan, bersiap-siap, dan temukan tempat terpencil untuk memulai perjalananmu melewati kesengsaraan. Ya, angin malam tenang dan tanah Zhongzu damai. Diterpa angin senja, Li Qingyin dan saya berjalan berdampingan di antara pegunungan, mencari tempat suci untuk mengatasi kesengsaraan. Tempat suci yang disebut demikian harus memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama adalah energi spiritualnya cukup kuat. Setelah kesengsaraan berhasil diatasi, orang yang mengatasi kesengsaraan akan langsung menyalakan api Rerun Dewa Suci. Ini membutuhkan penyerapan energi spiritual yang sangat besar dari langit dan bumi.
Syarat kedua adalah harus dibuka, karena kesengsaraan Guntur tidak dapat dihindari. Semakin kuat kesengsaraan Guntur, semakin kuat pula tubuh setelah ditempa, dan semakin dekat dengan penyucian fisik yang sesungguhnya. Hal ini juga akan sangat bermanfaat bagi proses pemurnian rerun dewa spiritual menjadi rerun dewa suci selanjutnya. Ada puluhan ribu orang suci di alam atas, tetapi kekuatan antar orang suci sangat bervariasi. Orang suci tingkat rendah biasa seperti Yu Sheng hanyalah orang suci yang telah mencapai kesucian melalui seni bela diri. Mereka adalah orang suci terlemah. Jika bukan karena api rerun dewa suci yang dahsyat, kekuatan mereka tidak akan layak disebut sama sekali. Di sini, ia tiba-tiba berhenti, matanya yang indah menatap pegunungan dan ladang di sekitarnya, lalu berkata, pemandangan di sini sungguh indah. Jika King Yin gagal dalam cobaannya dan meninggal di sini, tempat ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya yang sempurna. Orang menyebalkan. Saya berkata, kenapa kamu mengucapkan kata-kata sial seperti itu? Apa susahnya jadi menantuku? Kamu malah berusaha kabur dengan basmi diri. Dia tak kuasa menahan senyum tidak, hanya saja, kondisi mental King Yin saat ini memang seperti ini. Semuanya biasa saja, sukses atau gagal, tak masalah. Pada akhirnya, semua latihanku tidak sia-sia. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, tempat ini kurang dari 2000 mil jauhnya dari rumah Pangeran Bu. Dengan perlindungan pohon anggur ilahi, keselamatan bukanlah masalah. Bahkan jika musuh yang kuat datang, itu tidak masalah. Kau bisa yakin untuk selamat dari kesengsaraan ini. Dia mengangguk penuh semangat dan berkata, jika memungkinkan, King Yin ingin berhasil mengatasi kesengsaraan ini dengan kekuatannya sendiri, jadi jangan bergerak sebelum aku mati, oke? Bisa, kalau begitu, ayo kita mulai. Ia melangkah maju puluhan kaki dan berdiri di antara awan. Tubuhnya yang ramping tampak anggun dan berlekuk di balik rok panjangnya. Roknya berkibar ringan. Ia memegang pedang giok putih di tangannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi pesona peri. Ia tampak seperti peri yang datang ke dunia fana. Namun saat ini, setelah ia mengaktifkan kekuatan alam semi suci di tubuhnya, ia langsung membangkitkan kecemburuan langit. Awan bergulung dan gemuruh terus berlanjut. Kesengsaraan Guntur 9 hari akan segera tiba. Ledakan. 9 rantai petir setebal mangkuk melesat keluar dari dunia 9 arah, lalu saling bertautan, berubah menjadi pilar petir yang jatuh ke tubuh Li Qingyin yang rapuh dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba, dengan suara berdengung, niat pedang Li Qingyin bertabrakan dengan Guntur di udara, memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi langit dan bumi di sekitarnya bagai siang hari. Kesulitan Guntur pertama telah dilalui dengan selamat. Kemudian, awan bergulung di langit, dan kesengsaraan Guntur kedua mulai muncul, seolah tak ada niat untuk memberinya kesempatan bernapas. Tubuh Li Qingyin dipenuhi niat pedang, dan ia seolah memasuki jurang pedang yang mengarah ke langit. Kesengsaraan Guntur muncul di puncaknya, bagaikan pedang ajaib di antara langit dan bumi. Bencana petir yang disebabkan oleh ilmu pedang tingkat 9. Hatiku bergetar. Ini pertanda menjadi seorang santo pedang. Setelah Li Qingyin melewati semua kesengsaraan Guntur, ia akan langsung bergabung dengan barisan santo pedang di alam atas. Sekalipun alamnya tetap di alam santo bawah, ia tetap seorang santo pedang sejati, dan tak tertandingi oleh santo biasa yang telah menjadi santo di alam seni bela diri. Terlebih lagi, semakin banyak kesengsaraan Guntur yang ia picu, semakin kuat kekuatannya. Ledakan. Kesengsaraan Guntur kedua datang, 9 rantai petir berkumpul dan berubah menjadi pedang dewa setinggi langit yang menusuk dari langit dan mendarat tepat di tubuh Li Qingyin. Kali ini tidak mudah untuk melawan. Li Qingyin merintih, dan niat pedang yang ia panggil hancur, sementara kesengsaraan Guntur justru menghantam aura pedang pelindung. Dengan suara bang yang keras, aura pedang itu pecah menjadi 6 lapisan, tetapi untungnya tidak benar-benar mengenai daging. Namun meski begitu, wajahnya tetap pucat. Tingkat ke-9 kesengsaraan Guntur di jalur pedang memang dahsyat. Meskipun saya berdiri puluhan kaki jauhnya, jauh dari area kesengsaraan Guntur, saya masih bisa merasakan kekuatan ilahi yang agung dan kekuatan untuk merebut kekayaan langit dan bumi. Sulit bagi tubuh manusia untuk melawannya. Ledakan. Kesengsaraan Guntur ketiga segera datang. Li Qingyin mulai mengubah pertahanan menjadi serangan. Dengan gerakan tubuhnya yang halus, ia melesat ke udara seperti ikan roh yang melompat keluar dari air. Sekelilingnya dipenuhi gambar ikan roh. Ini adalah tingkat ke-6 kitab suci kuno Tianfeng alam ikan roh Tianfeng. Kecepatannya meningkat drastis dalam sekejap, dan tubuhnya berenang di udara seperti ikan roh untuk menghindari serangan kesengsaraan Guntur. Kekuatan kesengsaraan Guntur juga mulai menurun tajam dalam konsumsi ini. Ia sangat cerdas. Merusak. Pedang Qingyin mengeluarkan cahaya suci, itu adalah serangan yang sempurna. Begitu pedang terhunus, dunia berubah, dan aura transenden menyelimuti seluruh tubuh. Di mata Dewa Pedangku, cacat-cacat kecil asli pedang itu lenyap satu demi satu,
lenyap di telan udara, membuat pedang itu tampak alami dan tanpa cacat. Keadaan aura ini bagaikan Nuwa yang sedang memperbaiki langit, sempurna dan menakjubkan. Memperbaiki langit, ya benar, alam ini persis tingkat ketujuh kitab suci kuno Tianfeng, alam memperbaiki langit Tianfeng. Pencapaian Li Qingyin dalam kitab suci kuno Tianfeng masih selangkah lebih maju dari kakak perempuannya Lin Muzhao. Dengan suara keras, kesengsaraan guntur langsung dihancurkan oleh pedang giok putih. Jika kejadian ini menyebar, banyak kultivator pasti akan terkejut. Sejak zaman kuno, semua orang telah mengalami kesengsaraan guntur, dan hanya sedikit kultivator yang mampu mengatasinya. Namun, Li Qingyin melakukannya tepat di depan mata saya. Dengan pencapaiannya saat ini, jika dia menantang daftar semi suci lagi, mungkin keturunan binatang suci peringkat pertama dan kedua mungkin tidak akan mampu menahannya. Ledakan, tingkat keempat kesengsaraan guntur, yang terbungkus dalam awan dengan kekuatan gemuruh surga, akhirnya tiba. Petir itu datang dengan keganasan yang lebih dahsyat, menyinari awan dengan cahaya kemasan, membuat orang-orang bergidik. Namun, Li Qingyin sama sekali tidak mundur menghadapi kekuatan ilahi yang agung ini. Dengan teriakan ringan, ia sekali lagi memancarkan konsepsi artistik alam Tianfeng Butian. Kemudian, kata-kata keemasan muncul dari dadanya yang putih, berkumpul menjadi lautan, mengaktifkan kekuatan kanon pedang Konfusianisme. Di bawah ranah Tianfeng Butian, aturan kitab suci pedang Konfusianisme mendekati kesempurnaan, berubah menjadi badai energi pedang yang menyapu dan menghantam kesengsaraan guntur. Setelah 10 tarikan napas, kesengsaraan guntur itu lenyap dan kembali berlalu dengan selamat. Ledakan, tingkat kelima kesengsaraan guntur segera tiba. Saat itu, saya juga sedikit bersemangat. Semakin banyak kesengsaraan guntur yang terjadi, semakin kuat api rerun dewa suci yang dinyalakan oleh orang yang sedang mengalami kesengsaraan tersebut. Api rerun dewa suci yang dinyalakan oleh banyak kultivator di alam atas juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ada 3 jenis api tingkat pertama, yaitu api dunia, api kekacauan, dan api ketertiban. Ketiga jenis api suci ini sangat kuat dan juga disebut api suci tertinggi. Lalu ada api rerun dewa suci tingkat kedua, yaitu api bulan peri, api surga gua, api kekacauan, api guntur misterius, Del. Singkatnya, semakin banyak kesengsaraan guntur yang Anda timbulkan, semakin besar kemungkinan Anda untuk membangkitkan dan menyalakan api suci tingkat atas. Tingkatan api rerun dewa suci juga menunjukkan tingkat kekuatan Anda di masa depan, yang merupakan arah yang diperjuangkan oleh ribuan kultivator alam atas. Oleh karena itu, ketika kesengsaraan guntur tingkat kelima datang, Li Qingyin tidak takut. Sebaliknya, raut wajahnya penuh kegembiraan. Ia menghadapi tantangan itu secara langsung. Dengan bantuan alam Tianfeng Butian dan kitab pedang suci Konfusianisme, ia menerjang kesengsaraan guntur secara langsung, menyebabkan guntur ilahi 9 surga meraung tanpa henti, seolah-olah seluruh dunia murka karena provokasi kekuatan surgawi yang dahsyat oleh wanita dari alam atas ini. Petir dan niat pedang saling terkait, dan gumpalan guntur menyambar dan membasmi. Li Qingyin bagaikan perahu kecil yang terombang-ambing di lautan yang bergelora. Ia mengandalkan kemampuan tubuh ikan roh dan ranah Tianfeng Butian untuk melawan kekuatan surga. Cahaya pedang Qingyin dari waktu ke waktu meledak dan menghantam guntur untuk melemahkan kekuatan kesengsaraan guntur. Pada akhirnya, kesengsaraan guntur tetap mengejarnya. Dengan suara keras, ia memuntahkan darah dan mundur puluhan kaki sebelum berhenti, tampak sedikit malu. Menantu perempuan, aku segera menghunus pedangku. Jangan datang ke sini. Li Qingyin menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya yang indah dipenuhi dengan keteguhan hati saat dia berkata, aku masih bisa. Aku masih bisa. Ledakan, tingkat ke-6 dari kesengsaraan guntur datang dalam sekejap, sangat cepat. Kekuatan surga bergulung, langsung menghancurkan ribuan niat pedang yang dipanggil oleh kitab pedang Konfusianisme, dan menekan tubuh Li Qingyin seperti gunung. Untuk sesaat, rantai petir melilit tubuhnya seperti sulur emas, mendesis, dan kilat tajam menembus dagingnya. Dalam sekejap mata, kulitnya terkoyak. Namun Li Qingyin terus menggertakkan giginya, kekuatan suci dalam tubuhnya meledak, dan niat pedang terus muncul untuk melawan kekuatan surga. Guntur bergemuruh tanpa henti di langit. Kesengsaraan guntur ini berkecamuk selama hampir 20 tarikan napas sebelum menghilang. Ketika kilat mereda, gaun panjang Li Qingyin, sang kepala istana suci, sudah berlubang-lubang. Sebagian besar kulitnya yang seputih salju telah menghitam dan berlumuran darah. Ia tampak begitu menyedihkan. Namun, tepat ketika aku hendak bertindak, ia berkata dengan lemah, jangan. Qingyin ingin tahu seperti apa kondisi akhirnya. Aku mengangguk berat, dan langit di atas kembali dipenuhi kilatan petir. Awan petir bergulung-gulung, menggilas bagaikan badai. 9 kesengsaraan guntur surgawi, masing-masing setebal tangki air, mewujud di udara sebagai pedang-pedang dewa, menebas dari langit di atas tingkat ke-9 jalur pedang.
Li Qingyin sudah tak bisa bergerak, terkekang oleh kekuatan surgawi. Ia mengangkat wajah perinya dengan keras kepala, dan ratusan aura pedang menyembur dari tubuhnya dan membubung ke angkasa. Bersamaan dengan itu, bayangan Phoenix muncul di belakangnya. Akhirnya, ia mulai menggunakan metode Phoenix untuk melawan kekuatan surga. Tiba-tiba, seolah-olah seekor burung dewa mengepakkan sayapnya dan menghantam langit di langit malam, langsung memasuki dunia bulu sejati metode Phoenix. Bulu-bulu terbakar satu demi satu, dan lautan api yang bergulung-gulung meletus dan melesat menuju angkasa. Bum bum bum. Citra Dharma burung Phoenix bertabrakan dengan guntur dan malapetaka dengan suara yang tajam, dan langit serta bumi bergetar. Bahkan gunung-gunung di bawah kaki tak mampu menahan guncangan kekuatan ilahi tersebut. Gunung-gunung retak satu demi satu, hutan hancur berkeping-keping, sungai dan laut terputus, ombak bergulung-gulung, dan seluruh bumi berguncang. Li Qingyin di udara menahan guntur dan malapetaka berulang kali, muntah darah terus-menerus, dan wajahnya memucat. 10 tarikan napas kemudian, tingkat ketujuh kesengsaraan guntur telah diatasi. Seluruh tubuh Li Qingyin memancarkan cahaya suci, dan ia dipenuhi luka. Kulitnya, yang semula seputih giok, kini dipenuhi bercak-bercak hangus. Hanya wajahnya, yang penuh pesona peri, yang masih bersih tanpa noda. Kekuatan roh primordialnya berputar di antara alisnya, melindungi rerun dewa spiritualnya agar tidak rusak akibat kesengsaraan guntur. Ledakan. Guntur bergemuruh lagi di langit, tingkat ke-8 kesengsaraan guntur akan segera tiba. Kesengsaraan guntur berunsur 8 adalah kesempatan legendaris, tetapi juga merupakan bencana besar. Menurut catatan di Istana Rusa Putih, setelah kesengsaraan guntur berunsur 8 dipicu, akan ada peluang untuk menyalakan api rerun dewa suci kelas 2 yang legendaris. Karena tak seorang pun mampu memahami 3 api suci tertinggi sejak zaman kuno, api suci kelas 2 sendiri sudah dianggap sebagai api suci tertinggi di dunia. Akan tetapi, kekuatan 8 kali kesengsaraan guntur begitu dahsyat sehingga tubuh manusia biasa tidak mampu menahannya sama sekali. Sepanjang sejarah, ada banyak orang yang mampu memicu 8 tingkat kesengsaraan guntur, tetapi kurang dari 1 dari 10 kultivator yang mampu bertahan. Jika tidak, alam atas pasti sudah dipenuhi para santo pedang. Tertawa, langit seakan terpotong oleh pedang, dan kilatan petir menyambar dari langit dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Langit dan bumi meredup. Di bawah kekuatan dahsyat surga ini, gunung-gunung dan sungai-sungai mulai hancur. Area puluhan kilometer di sekitarnya berubah menjadi lautan api, dan bahkan beberapa danau di dekatnya langsung menguap kering. Benar-benar gunung yang terbakar dan lautan yang mendidih. Tingkat ke-8 dari kesengsaraan guntur belum tersentuh oleh siapapun untuk waktu yang lama. Konon, setelah seseorang memicu 8 kali guntur kesengsaraan, ada peluang 80% bahwa ia akan menjadi orang suci bergelar atau orang suci pedang bergelar di masa depan. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang dapat bertahan hidup, jika tidak, semuanya hanya omong kosong belaka. Murka 9 langit, bayangan samar para dewa turun, memegang pedang tajam, berubah menjadi guntur ilahi, menggelinding turun dari langit. Serangan ini jauh lebih dari sekadar satu serangan, melainkan serangan berkelanjutan. Merayu, Li Qingyin sedikit mengernyit, mengerutkan bibir merahnya, dan kekuatan suci yang luar biasa menyembur keluar dari tubuhnya. Ia berdiri di alam ikan spiritual bagaikan peri yang tak tertandingi. Kemanapun pedang panjang itu menunjuk, gumpalan cahaya suci memancar, dan bunga teratai bermekaran di udara. Teratai itu mengandung makna sejati dari kitab suci pedang Konfusianisme dan Tao. Dalam sekejap mata, kata-kata yang luar biasa meledak dan melesat ke langit, bertabrakan dengan pedang tajam para dewa. Bum bum bum, langit sepenuhnya terang benderang, bagaikan siang hari. Bisa dibayangkan betapa tertekannya Li Qingyin saat itu. Rok panjangnya hancur berkeping-keping, memperlihatkan tubuhnya yang seputih gading, diselimuti lapisan cahaya suci, suci tak tertandingi. Meski begitu, ia tetap mempertahankan pesona anggun seorang pendekar pedang Konfusianis dan Tao. Aura buku menyebar, berubah menjadi untaian kata-kata untuk melawan kekuatan surga. Suara ledakan terus berlanjut. Bagaimana mungkin kekuatan manusia bisa melawan kekuatan surga? Dalam sekejap mata, gambar-gambar kitab pedang Konfusianis meruntuh satu demi satu, dan guntur ilahi 9 surga jatuh seperti sulur, menembus gambar-gambar alam ikan roh angin langit dan hukum Phoenix, membungkus erat tubuh Li Qingyin yang seputih giok. Petir itu berkobar, terus-menerus mencekik daging, menyebabkan darah mengalir tanpa henti, dan yang bisa dilakukan Li Qingyin hanyalah mengandalkan tubuhnya yang telah disucikan 90% untuk melawan. Itu juga berkat fakta bahwa tubuhnya 90% disucikan, mendekati tubuh suci, kalau tidak dia mungkin tidak akan mampu menghentikannya sama sekali. Terdengar rintihan, dan bahkan Li Qingyin yang keras kepala pun tak mampu lagi menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia hampir menyerah,
bahkan pedang King Yin pun terlepas dari tangannya dan jatuh ke lautan api. Namun, para dewa di langit yang bergemuruh itu masih tak henti-hentinya, mengangkat pedang sihir mereka, seolah-olah ingin membasmi orang yang sedang mengalami kesengsaraan di depannya. Bahkan Saint Lady Tianfeng pun tak mampu bertahan dari kesengsaraan guntur pedang 8 kali lipat. Sungguh mengerikan. Kang, pedang tulang abadi terhunus, dan aku melesat lurus ke atas, langsung tiba di samping Li Qingyin. Dengan satu uluran tangan kiriku, aku memeluk tubuhnya yang memar. Kekuatan suci berkobar, menghancurkan setiap sulur guntur ilahi. Lalu aku mengangkat pedang tulang abadi dan melesatkannya ke udara dengan 2 gerakan berturut-turut. Bayangan 3 jiwa pedang meledak hampir seketika. Santo pedang abad pertengahan Bei Chen Feng, santo pedang bergelar kuno Yue Yuan, dan gambar Dharma Bai Xiuluo melesat ke udara, dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, kedua gerakan itu meraung, memicu segudang aura. Udara menggerakkan gunung dan sungai, mengejutkan. Percikan api menyebar di padang rumput dahsyat. 2 gambar pedang Konfusianisme dan Tao yang sangat kuat mekar di udara, secara langsung menghancurkan 3 gambar dewa, tetapi guntur ilahi 9 surga terus bergulir, dan dalam sekejap mata, 5 gambar lagi turun. Aku berteriak pelan, mengeluarkan seluruh tenagaku, dengan 10 lapis ki berputar di sekelilingku, dan pedang panjang itu tiba-tiba mengeluarkan 3 gerakan Dharma lagi. Pelangi menembus matahari runtuh. Naga tersembunyi muncul dari jurang, serang. Wei Yang Jiuku, rusak. Dalam sekejap, 3 pedang emas Konfusianisme dan Tao, yang memiliki niat untuk runtuh, menyerbu, dan menghancurkan, melesat ke langit, bertabrakan dengan hukum para dewa, dan berubah menjadi tak terlihat. Namun, dampak dahsyat yang terbentuk di kehampaan menjadi bumerang, seolah-olah sebuah pukulan berat mendarat di dada, yang membuatku muntah darah. 8 kali lipat guntur kesengsaraan itu begitu mengerikan, belum lagi pedang guntur kesengsaraan semacam ini, yang bahkan lebih sulit untuk dilawan. Anda, Li Qingyin sangat lemah, matanya yang indah berkaca-kaca, dan dia berkata, kamu akan berada dalam bahaya. Tidak masalah. Di udara, energi kacau berputar-putar, dan 9 kesengsaraan guntur tiba-tiba berkumpul bersama, berubah menjadi pedang emas yang menebas dari udara, bersiul di langit, dengan momentum menciptakan dunia, dan serangan dahsyat lainnya datang. Aku tak punya pilihan selain bertarung sampai akhir. Seluruh 3.400 pola spiritual pada pedang tulang abadi diaktifkan, dan cahayanya melesat ke langit. 3 bayangan jiwa pedang melesat dengan cepat, berdiri di langit di belakangku bak dewa. 9 pedang tak tertandingi langsung berevolusi menjadi 3 jurus dan menebas ke langit. 10.000 pedang terbang di langit, basmi. Teknik menyeret pedang angin. Perjalanan sejauh 1.000 mil, kecepatan. Setiap gerakan beresonansi dengan kata suci Konfusianisme dan Taoisme. 3 kata agung itu menekan lawan di udara dan bertabrakan dengan pedang suci yang ditebaskan dari langit. Sesaat, awan petir bergulung, dan ada tanda bahwa dunia akan runtuh. Kekuatan serangan balik kedua datang lagi dan menghantam dadaku. Rasanya seperti semua andalamku akan hancur. Aku mengerutkan kening kesakitan. Kejahatan. Raungan tumpul terdengar di udara, lalu guntur ilahi 9 surga mengembun dan berubah menjadi cambuk panjang, seolah-olah dipegang oleh dewa kuno, membelah awan yang bergulung-gulung dan mencambuk lurus ke arah Li Qingyin dan aku. Kekuatan cambuk ini menyelimuti langit dan bumi, dan rasanya tak tertahankan. Bahkan jantung pedangku pun bergetar. Betapa dahsyatnya kuasa dewa. Kecemasan masih terpancar di mata indah Li Qingyin, tetapi tubuhnya terkunci di udara oleh untaian rantai, tak bisa bergerak. Aku tak punya pilihan selain bertarung lagi. Pedang tulang abadi terangkat, meletus dengan kekuatan dahsyat sekali lagi, saat aku mengayunkan 2 jurus terakhir teknik pedang silang 9 pedang tak tertandingi ke udara. Ribuan kali tempur sempurna, 9 pedang menjadi 1, Suan. 2 jurus diayunkan dengan energi kacau, disertai raungan tak berujung, berubah menjadi pedang dewa yang sangat kuat yang beradu dengan cambuk dewa yang dilontarkan oleh guntur dewa 9 surga di udara. Suara memekakkan telinga terdengar, dan semua burung di langit dalam radius puluhan mil hancur berkeping-keping. Kekuatan surga tak akan menunjukkan belas kasihan kepada makhluk hidup, hanya aturan. Dalam sekejap mata, kekuatan cambuk dewa emas itu tampaknya masih jauh di atas teknik pedang silang. Cambuk itu menghancurkan 2 kata besar Jing dan Suan dan menghampiriku dengan suara mendesis. Aku buru-buru berbalik dan menggunakan tubuhku untuk menangkis serangan Li Qingyin. Dor, matanya menggelap, dan ia tak tahu berapa banyak tulang punggungnya yang patah. Ia tersapu jatuh dari langit sambil menggendong Li Qingyin. Setelah menabrak beberapa gunung, ia jatuh ke dalam hutan. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi patah menjadi 2. Akhirnya, keduanya berguling-guling. Di kejauhan, kekuatan langit yang bergulung menyusut menjadi awan, dan awan serta kabut mulai menghilang. Bencana, sudah berakhir.
Darah mengalir dari alisku. Aku hampir tak bisa membuka mata. Punggungku terasa nyeri seperti terbakar. Li Qingyin dalam pelukanku menangis cemas, berulang kali berkata hukum Phoenix. Hukum Phoenix, kau bisa mencapai nirvana. Kau bisa mencapai nirvana. Aku gemetar seluruh tubuh, mengangkat tanganku dan menyentuh wajahnya yang pucat, lalu tersenyum merana istriku yang bodoh. Aku belum mati, mengapa aku harus terlahir kembali seperti burung Phoenix? Dia menangis kegirangan dan memelukku erat, meskipun bajunya robek. Pada saat ini, suatu kekuatan misterius berkumpul di antara langit dan bumi. Cahaya spiritual misterius jatuh dari langit dan berkumpul di hadapan Li Qingyin bagai embun. Dalam sekejap mata, cahaya itu berubah menjadi bulan keperakan, yang sangat terang dan penuh pesona peri. Kemudian, ia berubah menjadi bola api dan terbang ke tengah alis Li Qingyin, memancarkan aura transenden. Kebakaran rerun dewa suci. Saya tertegun. Saya menahan rasa sakit dan duduk. Setelah menelan obat penyembuh tingkat tinggi, saya hanya menatapnya tanpa mengganggu latihannya. Inilah momen kritisnya. Menyalakan api rerun dewa suci adalah impian banyak orang. Kini Li Qingyin akhirnya menyelesaikan langkah transendensi ini. Tak lama kemudian, di bawah pengawasan mata Dewa Pedang, seberkas api suci menyala di rerun dewa spiritual Li Qingyin. Inti api suci ini berbentuk bulan perak, dan auranya yang kuat hampir mencekik. Saat ini, api suci ini masih relatif lemah, tetapi cukup untuk menggandakan kekuatan Li Qingyin. Langkah selanjutnya adalah melanjutkan penyucian dan menggunakan kekuatan api suci untuk memurnikan rerun dewa spiritual menjadi rerun dewa suci. Api bulan abadi tingkat 2. Tanyaku lembut. Li Qingyin membuka mata indahnya, dan api bulan peri menari-nari di kedalaman matanya. Temperamen dan auranya telah mengalami transformasi total saat ini. Ia melangkah ke alam suci dan menjadi seorang santo pedang sejati, dan seorang santo pedang yang sangat cantik. Terima kasih, bocah bodoh. Katanya lirih, awalnya kupikir kekuatanku bisa selamat dari 8 kali kesengsaraan guntur, tapi ternyata aku melebih-lebihkan kekuatanku sendiri. Aku menggenggam tangannya dan berkata, kau sedang melewati tingkat ke-9 dari kesengsaraan petir Dao Pedang, dan ini tingkat ke-8. Aku sudah membaca sejarah alam atas, dan tak seorang pun pernah mencapai tingkat ini setidaknya dalam 500 tahun. Kau orang pertama yang selamat dari kesengsaraan ini dalam 500 tahun. Kenapa kau melebih-lebihkan dirimu sendiri? Dia tersenyum lembut, tangannya yang halus menggenggam tanganku dengan lembut, dan berkata, sekarang Qingyin telah menguasai Dao Pedang, guru tidak akan lagi menghalangi kita untuk bersama. Apakah kamu bahagia? Tanyaku sambil tersenyum. Wajahnya memerah dan dia mengangguk, bahagia. Kalau begitu, cepat sempurnakan rerun dewa spiritual menjadi rerun dewa suci. Aku akan di sini untuk melindungimu. Selain itu, sebaiknya kita berganti pakaian dulu, baru masuk ke dunia Senyai. Lebih aman menyempurnakan rerun dewa suci di dunia Senyai. Mereka berdua melompat ke dunia Senyai bersama-sama. Ketika Li Qingyin melihat surga Gua Sengyuan, ia hampir tidak bisa menutup mulutnya. Kemudian ia dengan gembira menarikku untuk duduk di surga Gua Sengyuan. Api sianyu di tubuhnya secara alami mulai membakar Lingsu dan memurnikannya menjadi Sengsu yang legendaris. Li Qingyin tidak perlu melakukan apapun. Sayang sekali aku sudah menjadi orang suci. Matanya jernih saat dia berkata, saat kamu melewati kesengsaraan, aku tak akan bisa melindungimu. Maafkan aku. Aku menggelengkan kepala dan tersenyum, kenapa harus khawatir tentang semua ini? Setelah aku melewati cobaan ini, aku yakin kekuatanku akan mampu menyelesaikan semua masalahku sendiri. Kamu bisa lihat saja dari jauh. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Tentu saja, aku berbaring dengan tenang di Gua Sengyuan, berlatih metode Phoenix untuk memperbaiki tulang-tulangku yang rusak, sementara Li Qingyin menatap ke kejauhan dengan mata indahnya, dan tiba-tiba menemukan dua sosok, Lan Ling dan Hong Xiu. Siapa mereka? Tanyanya heran. Itu, aku berpikir sejenak dan menjelaskan, aku sudah mencari dua pembantu untuk ayahku yang akan merawatnya dan Paman Fu. Nama mereka Lan Ling dan Hong Xiu. Dia berkedip, mencondongkan tubuhnya ke wajahku, dan tersenyum, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Jantungku berdebar kencang. Membuat marah seorang Sein pedang yang cantik bukanlah hal yang mudah, apalagi yang sekaliber Li Qingyin. Bahkan Sang Zuyue dan Fan Qingyan pun tak akan mampu menenangkannya, apalagi aku. Maka aku menjelaskan dengan serius, aku bertemu mereka saat aku sedang menyamar di Sekte Darah Menetes. Mereka diculik oleh Huang Futai dan sangat menderita, jadi aku membawa mereka pergi dari lautan penderitaan ini. Ini murni karena welas asih dari jalan lurus alam atas. Kau harus percaya padaku. Baiklah, dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata, kau sudah lolos. Lain kali, jangan sembunyikan wanita cantik sepertiku di dunia Senyai. Beberapa hari kemudian, terdengar siulan pelan di surga Gua Sengyuan,
dan energi suci melonjak, seolah-olah lautan dalam meletus di angkasa. Energi suci yang bergulung-gulung membentuk awan yang memenuhi dunia Senyai. Li Qingyin akhirnya mencapai kesuksesan besar dalam retretnya. Menginjak awan, pakaian putihnya seputih salju, dan posturnya anggun. Temperamennya menjadi semakin anggun dan cantik, seolah-olah giok spiritual utuh jatuh ke dunia fana. Jihuo Lingsu telah mengalami perubahan yang luar biasa, dari api merah asli menjadi awan suci saat ini. Lingsu telah disempurnakan menjadi Lingsu asli dalam beberapa hari. Saat ini, Li Qingyin resmi menjadi salah satu santo pedang tingkat atas, dan juga seorang santo pedang muda dengan fondasi ilmu pedang terdalam. Meskipun ia hanya seorang santo tingkat rendah, kekuatan sejatinya mungkin sebanding dengan beberapa santo tingkat menengah akhir, dan ia bahkan mungkin dapat bersaing dengan beberapa santo tingkat atas yang sedikit lebih lemah. Api bulan abadi tingkat 2 berputar di sekujur tubuhnya, membuat Li Qingyin tampak semakin surgawi. Aku tak kuasa menahan napas dan berkata, luar biasa. Ia melirik pedang Qingyin, dan senyum lembut tersungging di wajahnya. Jadi, sayang, apakah kau masih ingin bersaing dengan Qingyin sekarang? Tidak ada lagi perbandingan. Aku menggelengkan kepala. Kau memiliki rerun dewa suci yang dinyalakan oleh api bulan abadi tingkat kedua, sementara aku hanya memiliki rerun dewa spiritual segala hal. Perbedaannya terlalu jauh. Itu hanya intimidasi. Aku pasti tidak akan bersaing denganmu. Dia tak bisa menahan senyum. Bagaimana mungkin Qingyin menindasmu? Kalau ada yang berani menindasmu lagi, Qingyin pasti akan memberinya pelajaran. Kalau begitu kamu benar-benar bijaksana. Aku menyeringai dan berkata, sudah hampir waktunya. Ayo kita kembali ke Akademi Tianfeng dan melapor kepada Master Nanfeng. Karena kau telah berhasil mengatasi kesengsaraan, masalah ini selesai. Di malam hari, awan seperti darah menggantung di langit. Akademi Tianfeng duduk dengan tenang di antara pegunungan. Ketika Li Qingyin dan aku melangkah ke istana Miaoyi, suara sangguan Nanfeng terdengar dari gua pedang suci kemarilah. Ya, guru. Li Qingyin tersenyum padaku, lalu membawaku terbang ke gua pedang suci. Sangguan Nanfeng mengenakan jubah putih, wajahnya lembut. Ia melirik Li Qingyin dengan penuh kekaguman dan berkata, ya, kau memang telah melewati tingkat ke-9 dari kesengsaraan guntur jalur pedang. Katakan padaku, sudah berapa kali kau memicu kesengsaraan guntur? Totalnya 8 kali, guru. Li Qingyin tersenyum dan berkata, untungnya, Bu Yixuan turun tangan tepat waktu saat kesengsaraan guntur terakhir. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk berhasil melewati kesengsaraan dan memahami api bulan abadi tingkat kedua. Itu sebenarnya api bulan abadi tingkat 2. Sangguan Nanfeng menunjukkan ekspresi terkejut, lalu tersenyum dan mengangguk. Lumayan, Anda tidak mengecewakan guru. Anda sekarang adalah ahli pedang termuda di wilayah atas. Saya khawatir berita ini akan menyebar dengan cepat, dan bahkan Yang Mulia Permaisuri pun akan tahu. Saat dia berbicara, Sangguan Nanfeng mengalihkan pandangannya ke arahku dan berkata, Bu Yixuan. Ya, silakan bicara, Paman. Kau mampu menahan 9 langit guntur kesengsaraan pedang Dao, yang membuktikan bahwa fondasi pedang Dao-mu memang mengesankan. Kau membantu Li Qingyin mencapai transendensi, yang juga membuktikan bahwa ada hubungan sebab akibat antara kau dan dia. Mulai sekarang, aku tidak akan mempermalukanmu lagi, tapi, dengan kekuatanmu saat ini, kau masih kalah dariku, jadi kau harus berusaha lebih keras, jika memungkinkan. Dia menghela napas dan berkata, pada upacara agung berikutnya, kuharap kau dan Li Qingyin dapat melangkah bersama menuju jalan surgawi abadi, melawan keturunan terlarang, dan memperjuangkan tempat umat manusia kita di 3000 dunia. Apa kau mengerti maksudku? Saya mengangguk guru, apakah Anda berharap saya dapat membuat kemajuan lebih lanjut? Itu benar. Ia menyipitkan mata indahnya dan berkata, setidaknya, kau harus menjadi seorang pedang suci agar memenuhi syarat untuk mengharumkan namamu di upacara internasional berikutnya. Kau bahkan bisa membantu Li Qingyin dan memikul tanggung jawab berat kerajaan atas bersama-sama. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku mengerti. Tapi Paman Guru, kenapa hanya aku dan Qingyin yang boleh ikut upacara alam atas? Sangat sederhana. Sangguan Nanfeng berkata dengan santai, upacara agung adalah metode yang digunakan para dewa untuk memilih individu-individu paling berbakat. Hanya raja-raja muda yang memenuhi syarat untuk memulai jalan surgawi abadi. Setelah mencapai usia tertentu, kalian akan langsung dikeluarkan dari aturan dan tata tertib upacara agung. Dengan kata lain, kekuatan dan usia kalian harus setara dengan seorang jenius tingkat atas, jika tidak, kalian tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara agung. Begitu, aku punya pertanyaan lain. Kurasa Paman Guru bisa memberiku saran. Teruskan, kenapa Paman Guru begitu mudah mengizinkanku bersama Li Qingyin kali ini? Hatiku sedikit bergetar ketika menanyakan pertanyaan ini. Aku tahu ini sudah keterlaluan, tapi aku harus bertanya dengan jelas, kalau tidak, aku tidak akan bisa melupakannya.
Sangguan Nanfeng menyipitkan mata dan tersenyum, aku tahu kau mungkin punya pertanyaan ini, tapi aku tak menyangka kau berani menanyakannya. Kalau begitu, aku akan jujur saja, sebenarnya sangat sederhana. Li Qingyin adalah muridku yang paling membanggakan, Sangguan Nanfeng, dan putri surga yang paling luar biasa dan membanggakan di alam atas. Tapi dia masih sangat muda dan telah menjalani pemurnian 3 jalan kembali ke asal, jadi tak terelakkan pikirannya akan terguncang. Aku khawatir tubuhnya yang fana akan tertipu oleh kata-kata manismu di alam bawah. Banyak kultivator muda hanya tahu cara menyombongkan diri tentang prestasi dan kemampuan mereka, tetapi tidak memiliki keterampilan yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin aku membiarkan Li Qingyin mengabdikan dirinya pada orang seperti itu? Karena itu, aku harus mengujimu. Kau harus memiliki kekuatan yang cukup untuk memenuhi syarat dan layak untuknya. Aku sedikit terdiam lalu, bagaimana dengan peraturan Akademi Tianfeng? Kamu bilang Qingyin, sebagai orang suci, tidak boleh terlibat dalam percintaan antara pria dan wanita, jadi. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa membuat aturan. Apa yang bisa dilakukan aturan terhadapmu? Tanya Sangguan Nanfeng ringan. Saya sangat setuju, terima kasih atas bimbingan Anda, Guru. Kembali, Sangguan Nanfeng berkata, dalam setahun, tumbuhlah menjadi ahli pedang, maka kau akan benar-benar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Ya, setelah kembali ke Akademi Bailu, sebelum memasuki gua, saya melihat para murid Istana Suci Bailu sedang mengikuti kelas malam. Mereka duduk dengan tenang di hutan bambu, sementara sang guru Sangguan Ziyi melayang di udara, dan pedang Bailu berubah menjadi cahaya, memancarkan niat pedang untuk diamati para murid. Jarang sekali kelas malam hari ini menampilkan sang guru yang berlatih ilmu pedang secara langsung. Long Sun dan Dong Fangchen memperhatikan dengan saksama, dan kedua murid baru, Ling Yun dan Ling Fei, juga terbelalak lebar. Hanya Lin Muzhao yang memperhatikanku, tersenyum tipis, dan menarikku turun dari udara, berkata dengan suara rendah, ayo kita saksikan ilmu pedang guru bersama-sama. Guru saya adalah seorang suci pedang bergelar, dan jarang sekali beliau mengajar secara langsung. Tentu saja saya tidak akan melewatkan kesempatan yang diberikan dewa ini hari ini. Saya langsung duduk bersila di samping Lin Muzhao dan mengamati dengan tenang. Saya melihat Sangguan Ziyi berdiri di tengah angin, tubuhnya tak bergerak, tetapi aura pedang di sekelilingnya terus berubah, dari cara membasmi ke aturan ruang, lalu ke aura pedang Konfusianisme dan Tao. Proses deduksi berlangsung lambat dan terperinci. Kelas malam seperti ini setara dengan beberapa kesempatan luar biasa di alam atas, seperti batu pengamatan bintang. Bahkan hukum yang terekam di batu pengamatan bintang mungkin tidak akan melampaui aura pedang yang sedang dikembangkan guru saya saat ini. Lebih dari 10 murid Istana Suci sedang menonton, tetapi seberapa banyak yang dapat mereka pahami bergantung pada keberuntungan mereka. Hampir 2 jam kemudian, dengan bantuan mata Dewa Pedang dan bakat melahap, aku hampir memahami setengah dari perubahan aturan pedang yang disimpulkan oleh guruku, tetapi aku hanya bisa mencerna kurang dari seperempatnya. Meski begitu, aku mendapatkan banyak manfaat darinya. Sangguan Ziyi melambaikan tangannya pelan, dan pedang rusa putih berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke lengan bajunya yang lebar. Deduksi telah berakhir, tetapi para murid tidak bergerak. Mereka semua meluangkan waktu untuk memejamkan mata dan mengembangkan niat pedang mereka sendiri, ingin memahami aturan pedang yang ditunjukkan oleh guru mereka. Xiao Xuan, Sangguan Ziyi melintas, muncul di hadapanku seperti hantu di kabut, dan berkata, apakah kau membantu Li Qingyin mencapai transendensi dan menyalakan api rerun Dewa Suci? Alam atas telah mendapatkan seorang Sein pedang muda lagi. Ia tersenyum dan berkata, kau adalah salah satu semi-Sein terkuat di alam atas, bahkan mungkin salah satu yang terkuat. Jadi, jangan terburu-buru menyelesaikan terobosan. Pertama, kau perlu membangun fondasi untuk dirimu sendiri. Kedua, kakak perempuanmu, Lin Muzhao, juga akan menyelesaikan transendensi dalam waktu dekat dan menyalakan api rerun Dewa Sein. Ia juga akan menantang kesengsaraan guntur 9 langit dari Dao Pedang. Ketika saatnya tiba, kau harus melindunginya. Jika tidak, guru akan khawatir. Baiklah, guru, jangan khawatir. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Baiklah, sejauh mana pemahamanmu barusan? Lebih dari 20%. Bagus. Jika ada pertanyaan, silakan datang ke gua guru dan saya akan menjelaskan perubahan aturannya. Ya, terima kasih, guru. Saya sangat gembira. Ini seperti perlakuan istimewa. Long Sun, Dong Fangchen, dan murid-murid Istana Suci lainnya yang berpura-pura memahami hukum menajamkan telinga mereka. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Semua orang tahu bahwa Lin Muzhao dan saya adalah murid-murid guru yang paling dibanggakan, jadi perlakuan istimewa itu wajar. Terlebih lagi, kami jarang mendapatkan perlakuan istimewa, terutama saya. Saya mengikuti jalur pedang saya sendiri,
dan guru hanya bertanggung jawab untuk menunjukkan arahnya. Jalan Kendo harus semakin kuat. Malam harinya, sambil memegang pedang tulang abadi, ia terbang keluar dari istana suci dan langsung menuju halaman penjara surgawi, dan akhirnya mendarat di depan makam pedang penjara surgawi. Begitu mendarat, ia merasakan energi pedang yang sangat kuat, yang berasal dari jalan suci dan merupakan napas yang hanya bisa dipancarkan oleh seorang suci pedang sejati. Jelas bahwa hanya ada sedikit suci pedang di Akademi Rusa Putih, dan satu-satunya di halaman penjara surgawi yang berpotensi menjadi suci pedang adalah Master Su Gaming. Dasar bocah nakal, ada rebung peri yang ditanam di depan penjara makam pedang. Baru saja tumbuh tunas baru. Petiklah saat kau pergi besok. Akan sangat bermanfaat untukmu, kata Su Gaming dari kejauhan. Hatiku menghangat dan aku mengangguk memberi salam terima kasih, guru. Aku akan memasuki makam pedang sekarang. Baiklah, silakan. Hanya ada satu rebung abadi di seluruh halaman Tianyu, dan baru saja mulai bertunas. Ada batasan yang rumit di sekitarnya, dan bahkan dijaga oleh seorang tetua dari alam suci. Saat ini, rebung abadi itu sudah memancarkan cahaya terang, membuka tanda kehidupan saya dan dapat dipetik kapan saja. Alasan mengapa guru begitu murah hati mungkin karena beliau mampu menyelesaikan transendensi yang belum dapat beliau capai selama bertahun-tahun, bukan? Masuklah ke makam pedang dan langsung menuju ke lantai 7. Di dalam penjara makam pedang, cahaya bulan redup, awan-awan berarak, dan hantu-hantu melayang di atas pedang-pedang kuno berkarat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua menatapku dengan takjub. Hantu-hantu dari lantai 1 hingga 6 semuanya telah kukalahkan. Napasku telah menimbulkan semacam penghalang spiritual bagi mereka. Baru setelah memasuki lantai 7, angin dingin menerpa wajahku. Niat membasmi yang kuat dan aura roh jahat hampir mencekikku. Di ruang luas lantai 7, potongan-potongan tulang dan pedang kuno tergeletak diam di tanah tandus yang telah lama ditinggalkan. Bahkan kakak perempuanku, Lin Muzhao, belum pernah ke lantai 7, tetapi aku datang lebih awal. Swiss, cahaya putih samar muncul dari pedang kuno yang tertutup debu, dan berubah menjadi sosok tua. Sosok itu adalah seorang lelaki tua yang memegang pedang tipis bercahaya di tangannya. Ia memiliki rambut dan alis putih, dan tampak seperti seorang abadi. Matanya tertuju padaku, dan gumpalan api suci transenden berkobar di matanya. Ini adalah seorang pendekar pedang kuno yang menyalakan api rerun dewa suci semasa hidupnya. Akan tetapi, aku tak dapat merasakan ketajaman pedang suci, yang berarti ia hanya seorang suci yang menekuni jalan pedang. Namun, saat ia melampaui kesengsaraan, ia tidak memicu 9 kesengsaraan guntur pedang. Jadi, meskipun ia menjadi seorang suci, pada akhirnya ia bukanlah seorang suci pedang. Namun, lawan setingkat ini telah mengumpulkan dan memahami banyak sekali aturan pedang selama puluhan juta tahun. Saya khawatir kekuatannya tidak kalah dengan master pedang generasi ini. Sungguh mengerikan. Siapa kamu, nak? Tanyanya dengan tenang. Kepala Istana Bailu, Bu Yixuan. Ketua Istana Rusa Putih. Ia tersenyum tipis. Aku tak pernah menyangka setelah bertahun-tahun, kultivator muda pertama yang memasuki lantai 7 makam pedang bukanlah seorang santo, melainkan seorang kultivator muda. Apakah ini berarti Akademi Rusa Putih akhirnya berubah dan tak lagi didominasi perempuan? Aku mengerutkan kening. Senior, tolong jangan hina sekteku. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Konon, hantu-hantu di lantai 7 makam pedang semuanya adalah orang-orang kuat yang telah meninggal dan mencapai alam semi-suci. Kenapa kau menyalakan api rerun dewa suci? Apa kau anomali? Anomali. Mata lelaki tua itu berbinar, dan ia terkekeh. Anak kecil, ini bukan sekadar anomali, ini sama di seluruh lantai 7. Semua roh yin bisa berkultivasi lagi, dan bahkan mencapai terobosan lagi. Aku tak kuasa menahan napas. Alasan mengapa begitu banyak roh kultivator pedang kuno, bahkan prasejarah, ditekan di penjara makam pedang hanyalah karena kekuatan mereka masih berada di level yang sama seperti semasa hidup mereka, dan mereka tak mampu lagi menembus batas. Jika memang benar mereka masih bisa berkultivasi dan menembus batas seperti yang dikatakan orang tua ini, cepat atau lambat penjara makam pedang takkan mampu menekan roh-roh yang bengis dan kejam ini. Ia segera membuka mata Dewa Pedang dan mengamati awan-awan kacau di sekitarnya. Benar saja, ia menemukan sesuatu. Ada untaian rantai keteraturan emas gelap yang mengalir di angkasa. Meskipun tampak biasa saja, aturan ruang dan waktu di sini sebenarnya telah hancur. Para hantu awalnya tertindas dalam aliran waktu, seperti perahu kecil, tak berdaya. Namun kini, aturan waktu telah hancur, sehingga kurva aliran waktu telah berubah. Mungkinkah ini alasan mengapa hantu-hantu ini benar-benar dapat mulai menerobos alam lagi? Ada yang salah. Hatiku merinding. Pasti itu penguasa bulan ilahi. Tuan dan Permaisuri Tianxin menyegel penguasa bulan ilahi di lantai 9 makam pedang.
Awalnya, mereka ingin menyegel harta karun tak tertandingi ini selamanya. Namun, mereka tidak menyangka penguasa bulan ilahi begitu kuat hingga dapat memengaruhi ketertiban dan aturan di dalam makam pedang. Akibatnya, 7 roh yin di dekat lantai 9 telah berubah dan bahkan menerobos. Bagaimana mungkin ini terjadi? Roh-roh ini dapat menerobos ke alam baru, mungkin membentuk kembali ilmu pedang mereka dan menjadi orang suci pedang. Betapa mengerikannya jika seorang orang suci pedang, yang terkurung di dalam makam pedang selama puluhan ribu tahun, terlahir kembali. Mungkin bahkan orang suci tingkat tinggi dari alam atas pun tak akan mampu menekannya. Ketika saya memikirkan hal ini, hati saya terasa semakin dingin. Saya harus memberitahu guru tentang hal ini. Namun, ketika aku mencoba menghubungi guruku dengan telekinesisku, aku mendapati bahwa ruang di lantai 7 benar-benar terisolasi dari dunia luar. Semua koneksi spasial terputus, dan bahkan tanda kehidupan di gelang pemancar suara pun berhenti bersinar. Aku tak lagi bisa merasakan kehadiran orang-orang dari dunia luar. Suas-huas-hua. Di depan, sosok-sosok gagah menjulang tinggi. Ada roh-roh yin muda yang memegang pedang panjang, dan beberapa pendekar pedang tua. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka dipenuhi energi dao suci. Mereka semua memiliki kultivasi alam suci. Semua roh yin telah bangkit, dan api rerun dewa suci telah menyala di alam mereka, sehingga seluruh lantai 7 dipenuhi dengan niat pedang yang kuat dan bergelora. Berdesir, pria tua bersenjata pedang itu bergerak menyamping untuk menghalangi pintu masuk dari lantai 7 ke lantai 6. Tatapannya dingin saat ia tersenyum dan berkata, "Si kecil, kami sudah lama menunggumu. Sekarang kau sudah di sini, apa kau masih ingin pergi? Kau ingin memberontak?" Pikiranku tetap jernih, dan energi suci di tubuhku mengalir keluar. Dengan suara keras, sebuah pilar pedang melesat ke langit, dan langsung memanggil bayangan 3 jiwa pedang. Bei Chen Feng, Yue Yuan, dan Bai Xiuluo bagaikan dewa yang berdiri di belakangku, menambah kekuatan yang luar biasa dahsyat pada ilmu pedangku, yang berada di luar jangkauan praktisi pedang biasa. Pemberontakan. Tetua bersenjata pedang itu tersenyum tipis. Para dekan Akademi Rusa Putih yang terdahulu telah menekan kita di sini. Bahkan menyerap seberkas cahaya bulan pun merupakan kemewahan. Bukankah kita berhak melawan? Karena Akademi Rusa Putih tidak baik, jangan salahkan kami, orang-orang mati, karena berlaku tidak adil. Kau adalah kepala istana suci. Hari ini, darahmu akan dikorbankan untuk bendera. Aku menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah kau pikir dengan menerobos ke alam suci kau bisa menyapu bersih semua murid Akademi Rusa Putih? Hahaha, bukan. Di kejauhan, sesosok hantu pendekar pedang berkata, matanya layu, dan 2 sinar ganas keluar dari rongga matanya. Ia tampak sangat ganas, dan menari-nari dengan pedang di tangannya, seolah ingin memusnahkan segalanya. Ya, basmi dia, teriak hantu setengah baya dengan suara rendah dan keras. Gunakan kepalanya untuk berkorban bagi jiwa kita. Jangan banyak bicara, semua orang di Akademi Bailu pantas mati. Mereka bukan orang baik. Ya, basmi dia dulu, lalu cari kesempatan untuk mematahkan belenggu penjara makam pedang, keluarlah, dan bantai semua penjahat keji di Akademi Rusa Putih dan Akademi Angin Langit. Kita, orang mati, juga bisa menumbangkan alam atas. Hantu-hantu sekelompok kultivator pedang semuanya tampak mudah tersinggung, dan beberapa di antaranya bahkan bayangan dharma mereka terdistorsi oleh amarah. Seluruh lantai 7 dipenuhi aura jahat dan ganas, dan aliran niat pedang sangat kacau. Ini benar-benar kerusuhan. Hatiku merinding, tatapanku menyapu semua orang. Aku mengangkat tanganku dan meraihnya di udara. Cahaya keemasan bersinar dari telapak tanganku dan berubah menjadi pedang panjang. Pedang tulang abadi itu. Dengan raungan rendah, aku mengaktifkan seni naga sejati di dalam tubuhku, dan seluruh tubuhku mulai diselimuti lapisan baju sirah naga. Gumpalan kinaga sejati berputar di sekitarku, dan seluruh auraku langsung menjadi tak tertandingi. Tatapanku menyapu banyak roh jahat dan berkata, ayo, ayo, karena kalian mencari kematian, aku akan mengirim kalian ke neraka satu persatu. Orang sombong. Bah, kepala sekolah akademi saja sombong sekali. Bahkan gurumu pun tak akan berani bertindak seperti ini. Basmi dia, siapa yang berani? Hanya dengan menghancurkan bocah bau ini dan mengubah tulang-tulangnya menjadi abu, aku bisa melampiaskan kebencianku. Kelompok hantu itu menjadi sangat marah, tetapi saya juga menyadari satu hal. Meskipun mereka marah, mereka tampaknya tidak memiliki keinginan untuk menyerbu dan mencabik-cabik saya. Mereka pasti dibatasi oleh beberapa aturan misterius. Sekalipun wilayah mereka telah ditingkatkan, mereka tetap tidak berani mengepung penantang tanpa izin, jika tidak, mereka akan dihukum berat. Aku mengamati dengan saksama dan melihat gumpalan irama suci keemasan di awan-awan yang jauh. Aura itu sangat familiar. Itu adalah pedang batu transenden yang menembus lapisan ke-6 dan ke-7. Pedang batu itu berada di tengah makam pedang, dan hanya sebagian bilahnya yang terlihat.
Di bawah bilah batu itu, gumpalan prasasti suci bersinar terang. Pedang inilah yang menekan seluruh makam pedang. Benar, pedang penindas para dewa inilah yang membentuk aturan penjara makam pedang. Selama pedang itu masih ada, sekuat apapun sekelompok roh jahat, mereka takkan bisa berbuat salah. Bahkan roh-roh jahat tingkat 9 yang setara dengan para suci pedang bergelar pun tetap patuh di sini, jadi apa yang bisa dilakukan roh-roh jahat tingkat 7 ini? Setelah melihat semuanya, aku tak kuasa menahan senyum. Jadi begitulah adanya, meskipun hantu para kultivator pedang memiliki kemampuan untuk memberontak, mereka tidak berani secara terbuka menantang pedang penindasan dewa, jika tidak, jiwa mereka akan langsung tercabik-cabik. Belum lagi hantu-hantu itu, bahkan pedang kuno tempat mereka tinggal pun kemungkinan besar akan ditindas oleh pedang penindasan dewa. Jika kita datang satu persatu, mungkin ada secercah harapan dan kita bisa keluar dari lantai 7 makam pedang hidup-hidup. Aku mengangkat pedang tulang abadi dan mengarahkannya langsung ke salah satu dari sekian banyak hantu, seorang kultivator pedang parubaya. Aku berkata, ayo, aku tantang kau dulu untuk melihat seberapa hebat dirimu, seorang santo. Beraninya kau memberontak di lantai 7. Akan kuberitahu seberapa kuatnya aku. Roh Yin parubaya itu mendengus dingin, mengangkat pedang lebar di tangannya, dan seketika ki tingkat tinggi dari pedang dan hati menyatu. Meskipun tingkat ilmu pedangnya tidak setinggi milikku, aturannya cukup mendalam dan lengkap, sedemikian rupa sehingga hati pedangku tak kuasa menahan gemetar. Mati, pedang lebar itu menebas, membawa serta gumpalan-gumpalan ilmu pedang aturan kematian, seolah-olah jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terzalimi berkeliaran, membuat orang-orang merasa ketakutan. Pedang ini tampak sederhana, tetapi sangat kuat. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia mungkin akan ditelan oleh aturan kematian. Hukum kematian jarang dipraktikkan di alam atas. Kalaupun ada yang mempraktikkannya, mereka adalah sekte-sekte jahat, seperti Paviliun Abadi. Seni abadi sendiri mengandung konsepsi artistik yang sangat kuat tentang hukum kematian. Tidak ada yang namanya keabadian di dunia ini. Satu-satunya yang bisa abadi adalah mereka yang berada dalam kondisi kematian. Pedang tulang abadi meraung dalam pertempuran, dan gumpalan karakter emas beterbangan dari tubuhku, berubah menjadi lautan karakter. Aura Konfusianisme dan Tao tak terbendung lagi, dan pada saat ledakan energi terus-menerus meletus dari pedang tulang abadi, aturan yang tak terhitung jumlahnya membentuk karakter kejutan besar di udara, yang merupakan yang pertama dari 9 pedang Konfusianisme dan Tao yang tak tertandingi. Deng, yang tak terduga adalah, di bawah jurus pedang hukum kematian, ilmu pedang Konfusianisme saya justru ditekan. Kata kejutan langsung hancur berkeping-keping, dan ahli jiwa Yin parubaya itu pun sedikit gemetar. Pedang panjang itu pun menebas, dan sekujur tubuhnya pun terguncang hebat, terpental puluhan kaki. Para kultivator pedang Yinling lainnya tampak muram. Seseorang memperingatkan, Zhao Tua, hati-hati. Anak ini pantas menyandang reputasinya karena berhasil melewati level ke-6. Ilmu pedangnya, mungkin bahkan lebih kuat daripada kita semua di sini. Hanya hal sepele, tidak layak disebut. Pendekar pedang parubaya itu meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi gumpalan aturan kematian, dan di belakangnya tiba-tiba muncul sosok Dharma Dewa Ibel, matanya bagai lentera, dan mulutnya yang berdarah dipenuhi gumpalan jiwa yang tersakiti. Jeritan melengking para hantu dan dewa terdengar, sungguh menakutkan. Yang lebih mengerikan lagi adalah pedang panjangnya bagaikan hantu, dan dengan sekali lambaian, pedang itu benar-benar membuka sebidang ruang kematian. Cahayanya redup dan menyedihkan, dan samar-samar terpancar aura bunga-bunga yang mekar di seberang, seolah menghubungkan dunia kehidupan dan dunia kematian. Evolusi dan pemahaman aturan kematian ini mungkin telah jauh melampaui lawan pertamaku, klan gelap dunia roh. Tidak dapat mengalahkan musuh. Badai maut berhembus menerpa wajahku, bagaikan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti kondisi pikiran 9 pedang tak tertandingi yang telah kupanggil. Bahkan energi pedang pelindung pun sedikit bergetar, seolah-olah akan runtuh. Berdiri di kehampaan, papan catur terbuka, pedang catur, alam surga dan bumi. Saat aku mengayunkan pedang tulang abadi lagi, teks-teks Konfusianisme dan Taoisme datang bagai air pasang, menyatu dengan teknik catur dan pedang, berubah menjadi ratusan aura pedang yang membombardir lawan. Tiba-tiba, ruang kematian yang dipanggil oleh kultivator pedang parubaya dan alam Qian Kunku bertabrakan di udara bagai dua bintang. Pertarungan dan pembasmian antar teknik pedang terus berlanjut, memicu aura pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar untuk menyerang segala sesuatu di sekitar, sehingga bahkan para kultivator pedang yang memasuki alam suci pun harus memanggil energi pedang pelindung untuk mempertahankan diri. Kematian bagaikan pasang surut, kejahatan bagaikan angin. Pendekar pedang parubaya itu meraung, dan niat pedangnya berubah lagi. Pedang lebar itu membawa perubahan revolusioner, yaitu evolusi yang lebih kuat dari aturan kematian. Tiba-tiba, sebuah gambaran ilusi muncul di hadapannya.
Di gua-gua berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, terdapat jiwa-jiwa yang teraniaya melolong memilukan, dan gumpalan-gumpalan hantu bersiul tertiup angin. Itu adalah pemandangan api penyucian yang lengkap, dan niat membasmi tersembunyi di dalam auranya. Pada saat tertentu, bilah-bilah pedang merah darah yang tak terhitung jumlahnya mencuat dari tanah, dengan suara gemuruh dan mematikan, seolah-olah akan menelan langit dan bumi. Sungguh seni pedang yang hebat dengan aturan kematian. Aku mengaguminya sepenuh hatiku, mataku terpaku pada setiap perubahannya. Selama pertarungan, aku mulai memahami keahlian unik lawan. Tanganku terus bergerak, dan aku menebas puluhan pedang berturut-turut. Aku terus bertarung melawan ahli tingkat Sein yang kuat ini dengan alam Qiankun. Namun, setelah puluhan gerakan, aku mulai kehilangan kendali, dan segera memanggil alam Dongsu yang lebih kuat. 3 bayangan roh pedang membubung tinggi ke langit, sekali lagi menyerang balik pendekar pedang paruh baya itu. Setelah bertukar ratusan jurus, kartu truf pendekar pedang parubaya itu terungkap satu demi satu, terutama 3 roh pedang yang berlama-lama di sekitar pedang lebarnya. Mereka semua adalah roh pedang dari para ahli pedang kuno dan tak ternilai. Niat membasmi yang tajam sulit dilawan. Meskipun aku berada di atas angin, aku masih terluka, dengan 5 bekas pedang dangkal di tubuhku. Kondisinya bahkan lebih parah. Setelah aku mengungkapkan semua kartu trufku, tubuhnya sudah penuh luka. Jika dia tidak memiliki tubuh asli, dia pasti sudah tercabik-cabik oleh ilmu pedangku sejak lama. Zhao tua, kamu akan kalah, kata lelaki tua yang memegang pedang itu dengan ringan. Oh yang tua, diamlah, aku tidak akan kalah. Sambil berbicara, pendekar pedang parubaya itu meraung lagi, dan pedang panjang itu berubah menjadi cahaya hitam dingin dan menusuk lurus ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Pedang ini seolah telah menembus terowongan aturan kematian, merobek semua aturan di sekitarnya, dan menghasilkan kekuatan penghancur yang tak berujung dan memusnahkan. Sesaat kemudian, aku merasakan kengerian itu. Tidak, jika aku menghadapi serangan ini secara langsung, aku pasti akan menderita. Bahkan pedang tulang abadi dengan lebih dari 3.000 pola spiritual pun bisa rusak oleh kekuatan penghancur ini, dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Lawan kekerasan dengan kekerasan. Dalam sekejap, puluhan rantai aturan dan perintah cahaya mengalir keluar dari tubuhku, dan pedang tulang abadi berubah menjadi sinar cahaya terang dan melesat ke arah lawan, seketika membelah jejak-jejak pembasmian cahaya mengalir yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara embusan, pedang itu menyapu, dan tubuh biksu parubaya itu langsung terpotong-potong. Roh jahat itu hancur berkeping-keping, disertai semburan lolongan memilukan, dan akhirnya perlahan-lahan mengembun kembali menjadi bola cahaya putih. Mungkin mustahil untuk mengumpulkan kembali tubuhnya tanpa 1 atau 2 hari. Zhao tua dipenggal, kata hantu seorang pendekar pedang tua dengan tidak percaya. Penatua yang bersenjatakan pedang, yang dikenal sebagai Patua Ouyang, mengangguk, matanya berbinar saat berkata, apakah ada yang melihat dengan jelas pukulan terakhir makhluk kecil itu? Semua orang menggelengkan kepala. Seorang kultivator pedang muda, Yin Ling, mengerutkan kening dan berkata, Senior Ouyang, apa kau juga tidak melihatnya? Aku melihatnya dengan sangat jelas tadi. Itu adalah evolusi dari hukum waktu. Tapi bagaimana dia mengeksekusi jurusnya dan bagaimana dia membasmi Senior Zhao, aku sama sekali tidak mengerti. Patua Ouyang mengerutkan kening dan berkata, aku tidak melihatnya dengan jelas, tapi anak ini cukup menarik. Sepertinya dia punya kartu truf yang belum dia tunjukkan. Kita tidak perlu sopan. Kita akan menyerangnya satu persatu dan menguras habis tenaganya. Pada akhirnya, kita akan memotong kepalanya. Jika jenius tak tertandingi itu tumbang, aku yakin wanita jahat Sangguan Ziyi akan menangis sejadi-jadinya. Bagus. Kilatan cahaya menyambar di tangan kultivator pedang muda Yinling, dan sebilah pedang besi muncul. Ia berkata sambil tersenyum, Bu Yixuan, mulai sekarang, aku, Li Menglin, akan menjadi lawanmu. Bagaimana? Ini suatu kehormatan bagi saya. Aku memegang pedang tulang abadi di tanganku, dengan aura yang bertahan lama di tubuhku. Setelah melangkah ke puncak semi-sein, kekuatanku meningkat pesat. Pertarungan ini akan berlangsung secara round robin, dan aku tidak tahu berapa lama akan berlangsung, tetapi selama aku bisa bertahan dan tidak mati, setelah aku mengalami penempaan seperti itu akan sangat bermanfaat bagi latihanku. Lagi pula, pengalaman hidup dan mati seperti itu bukanlah sesuatu yang semua orang memenuhi syarat dan berkesempatan untuk mendapatkannya. Lagi pula, dalam hal memahami aturan kitab manusia, saya stagnan sejak menciptakan 9 pedang baru yang tak tertandingi. Jika saya bertarung hidup mati dengan para guru roh Yin kuno ini saat ini, mungkin saya bisa mendapatkan wawasan dan mencapai terobosan. Lagi pula, yang terpenting bagi saya saat ini adalah aturan yang tercatat dalam kitab manusia. Jika saya bisa memahami hubungan antara manusia dan sura, mungkin saya bisa mengendalikan dan menguasai kekuatan Bai Sura. Saat itu, siapa di antara generasi muda di alam atas yang bisa menindas saya?
Lakukan gerakanmu. Li Menglin meraung pelan, dan badai mengamuk di sekelilingnya. Ia adalah seorang pria kuat yang menguasai ilmu pedang berbasis angin. Api rerun Dewa Suci berputar-putar di sekitar pedang panjangnya, dan ada senyum tipis di matanya. Aturan ilmu pedangnya jelas tidak sekuat Zhao Tua, tetapi ia tampak bertekad untuk menang, dan matanya penuh dengan keyakinan diri yang kuat. Perang. Saat pedang tulang abadi pertama kali bertabrakan dengan pedang besi lawan, hembusan angin bertiup kencang, membawa api rerun Dewa Suci, yang mengotori lengan, bahu, dan dadaku. Seketika, api rerun Dewa Suci menembus tubuhku dan berubah menjadi serpihan racun merah menyala. Kecepatan korosinya sangat mengerikan, dan hampir melelehkan energi pedang pelindung dalam beberapa tarikan napas. Asap putih ada di mana-mana, dan energi pedang pelindung hampir meleleh. Hatiku merinding. Benar-benar ada metode yang luar biasa. Ini adalah kekuatan yang merupakan perpaduan seni pedang aturan api dan api rerun Dewa Suci. Orang ini luar biasa. Meskipun ia tidak terlalu ahli dalam ilmu pedang, ia telah menguasai dua aturan, angin dan api. Angin membantu api, dan kemudian aturan pedang api digunakan untuk meledakkan kekuatan api rerun Dewa Suci sepenuhnya, membuat orang-orang merasa tak berdaya. Api berjadewa seperti hujan, bagaimana kita bisa mempertahankan diri? Ada semburan rasa sakit yang menyengat di permukaan tubuh api rerun Dewa Suci telah membakar kulit. Aku menggertakkan gigi dan segera menggunakan teknik Phoenix. Dalam sekejap, tanda-tanda Phoenix yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhku, membawa suara samar lengkingan tajam burung dewa. Di saat tubuhku terkikis oleh api rerun Dewa Suci, aku segera terlahir kembali dari nirvana di area kecil, dengan cepat membangkitkan tubuh yang telah musnah. Di saat yang sama, aku menggunakan teknik tubuh Suzaku, terbang menyamping beberapa kali berturut-turut untuk menghindari hujan pedang Li Menglin, lalu mencari cara untuk melawan. Bagaimana? Ekspresi Li Menglin sedikit galak, lalu dia berkata sambil tersenyum, "Kau, murid dari orang suci pedang rusa putih, apakah kau masih berpikir bahwa kami, para kultivator pedang Yinling, mudah diganggu? Aku tidak pernah menyangka kamu mudah diganggu." Aku tersenyum tenang dan berkata, "Tapi aku sama sekali tidak takut padamu." "Bagus sekali, kalau begitu aku akan beritahu kau apa itu rasa takut." Li Menglin berteriak pelan dan menyerang lagi. Pedang panjangnya menyebarkan hujan api ke seluruh langit. Angin mengipasi api. Di bawah angin kencang, api rerun Dewa Suci jatuh dari langit lagi. Ilmu pedang pria ini biasa saja, tetapi ia cukup cerdas. Ia menggunakan api rerun Dewa Suci untuk menekan alam semi-suci dan menunjukkan hal ini sepenuhnya. Ia memang lawan yang sangat menakutkan. Kekuatan suci berputar dan mengalir ke dalam pedang tulang abadi. Tiba-tiba, 3.400 pola spiritual diaktifkan, dan pedang tulang abadi menjadi jauh lebih berat dalam sekejap. Satu pedang membangkitkan ribuan gelombang, dan aturan ruang di sekitar bilahnya melonjak. Tiba-tiba, puluhan pedang ditikamkan, dan setiap pedang menyebabkan efek runtuhnya ruang, hampir seketika menghalangi jalur angin dan api, sehingga semua api rerun Dewa Suci di langit menyerang dinding ruang dan tidak dapat berfungsi sama sekali. Selalu ada jalan keluar untuk sesuatu, dan aturan yang sama berlaku. Wajah Li Menglin berubah dingin. Ia jelas tak menyangka aku akan menggunakan hukum ruang untuk membalas. Ia tiba-tiba berteriak, lalu melesatkan pedang panjangnya ke langit, menyemburkan kolom api bagaikan sebuah titik yang menghantam tanah. Api rerun Dewa Suci pun berkobar, seolah jurang maut meledak di depan matanya. Takut, ini tabrakan langsung, tidak ada pilihan sama sekali. Aku menguatkan tekadku, dan pedang tulang abadi meraung, memisahkan ruang dan waktu di sekitar bilahnya. Seni pedang aturan ruang dan waktu meletus sepenuhnya, membentuk perisai melingkar di hadapanku. Aturan waktu meledak, dan aturan waktu di depan perisai terus bergerak berirama, menyempurnakan perubahan seperti aliran dan reinkarnasi, bagaikan kemegahan awan warna-warni yang megah, atmosfer yang luas dan berkabut. Bum bum bum. Api rerun Dewa Suci yang ganas meraung dan terus-menerus menyerang perisai aturan waktu, tetapi seketika lenyap di telan waktu yang terus berubah, bagaikan arus deras yang terus menghantam batu kuno yang tak tergoyahkan. Namun, di balik perisai itu, aku benar-benar bisa merasakan kengerian api rerun Dewa Suci. Jika bukan karena perlindungan teknik pedang aturan waktu, serangan ini pasti sudah cukup untuk membasmiku. Perbedaan kekuatan antar alam terlalu mengerikan. Bahkan tubuh naga sungguhan pun akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Aku akan membasmimu. Wajah Li Menglin berubah drastis dan mengerikan, pedangnya jatuh bagai guntur. Aku mengerutkan kening, memegang pedang tulang abadi, dan tiba-tiba mendorong kekuatan pedang dao aturan waktu ke depan, menyerbu ke arahnya. Dalam sekejap, puluhan rantai aturan waktu meledak, dan tebasan skala waktu pun selesai dalam sekejap. Sisik-sisik yang tak terhitung jumlahnya mencabik-cabik tubuh Li Menglin, dan dengan demikian, aku membasmi hantu seorang kultivator pedang alam suci lagi. 990.